Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 371. Buka toko. Setelah berurusan dengan Duan Zhengzi, Ling Han secara alami tidak perlu mengubah penampilannya lagi. Didampingi oleh goyangan gerbong, ia melakukan perjalanan jauh ke tujuannya. Ketika dia mencapai kota yang ekstrim, budidayanya telah mencapai periode pertengahan dari lapisan ketiga spiritual Ocean Tier. Tetapi berita buruknya adalah dia telah menggunakan semua kristal asal, jadi saat ini dia benar-benar miskin. Budidaya Guangyuan juga telah jatuh kembali ke lapisan pertama tingkat lautan spiritual, dan setelah periode waktu lebih dari sebulan yang dihabiskan untuk budidaya, ia baru saja menembus lapisan kedua, yang tidak jauh berbeda dari Ken Ye. Bahkan jika dua kristal asal tanpa henti tanpa istirahat atau tidur, mereka hanya akan mampu memasok dua kristal asal dalam 1 bulan, dan mereka hanya akan menjadi kristal bintang asal tunggal. Menyedihkan sekali. Ling Han menghela nafas. Ketika dia masuk ke kota yang ekstrim, dia menyerahkan origin kristal terakhir padanya sebagai biaya pendaftaran untuk masuk ke kota. Pendaftaran hanya perlu dilakukan 1 kali, dan di masa depan, ia tidak perlu membayar biaya tambahan untuk entry berikutnya. Untuk menghemat uang, dia bahkan tidak membiarkan Liu Yutong dan yang lainnya keluar. Sekarang, langkah pertama bukanlah menemukan 2 bahan utama yang tersisa untuk restore spirit pill, melainkan untuk mendapatkan uang terlebih dahulu. Tanpa uang, mungkinkah ia berencana mencuri? Bahkan jika dia ingin, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Kota yang ekstrim adalah pusat komersial seluruh wilayah utara. Ini adalah tempat yang sangat hidup, dan ada 2 kekuatan kolosal di sini. Masyarakat alkemis dan Paviliun Harta Karun Roh. Markas besar Paviliun Harta Karun Roh masih disebut Paviliun Harta Karun Roh. Tetapi tempat di mana masyarakat alkemis berada disebut Aula Istana Pil Utara. Itu menempati hampir 1/10 dari total luas seluruh kota. Ada banyak seniman bela diri dan alkemis yang tinggal di dalam. Ada juga sebuah peternakan obat raksasa yang menyediakan bahan-bahan untuk ramuan harian para alkemis. Dikatakan bahwa peternakan obat ini memiliki arai pengumpulan roh yang sangat besar di atasnya, yang memungkinkan ki spiritual dalam menjadi sangat padat dan mempercepat pertumbuhan rumput roh. Untuk mempertahankan sirkulasi arai roh pengumpulan ini, jumlah kristal asal yang dikonsumsi setiap hari adalah sangat besar. Kemungkinan bahkan sekte bulan musim dingin akan menggigil melihat sosok setinggi langit ini. Dalam hal kekayaan, ada 2 partai besar yang berada di puncak hierarki di wilayah utara. Masyarakat alkemis dan Paviliun Harta Karun Roh. Hanya 2 pihak hebat ini yang bisa membakar origin kristal seperti itu. Ketika Ling Han mendengar itu, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan tangannya gatal. Dia sangat ingin memasuki bidang obat ini di Balai Pil Palace Utara dan mengeluarkan beberapa batang dari setiap jenis rumput roh untuk ditransplantasikan ke Menara Hitam untuk menyempurnakan bidang obatnya. Hanya di Menara Hitam itu bisa disebut bidang kedokteran nyata. Pikirannya berkeliaran terlalu jauh. Prioritas sekarang adalah menghasilkan uang. Menghasilkan uang, Ling Han berencana untuk membuka toko untuk menjual pil alkimia, bersama dengan restoran, untuk mengumpulkan origin crystals tanpa henti untuknya. Melelang pil alkimia tingkat tinggi memang akan mendapatkan harga tinggi. Tetapi masalahnya adalah, semakin jarang sesuatu terjadi, semakin besar nilainya. Jika dia menarik terlalu banyak, harga mereka akan turun secara alami. Selanjutnya, jumlah origin crystals Ling Han butuhkan adalah sosok astronomi. Tidak peduli berapa banyak, dia tidak akan mengeluh tentang memiliki terlalu banyak. Jadi, dia tidak hanya perlu sesekali memproduksi beberapa pil alkimia tingkat tinggi untuk mendapatkan origin kristal seperti orang gila. Dia juga harus memastikan aliran pil alkimia tingkat rendah yang stabil untuk terus mendapatkan origin crystals untuknya.
Semuanya sulit pada awalnya dan kekurangan uang bisa membebani bahkan pahlawan terbesar. Ling Han bahkan tidak memiliki satu origin kristal, jadi dia hanya bisa memulai dari awal lagi. Dia pertama kali memanen ginseng dari dalam menara hitam dan pergi ke apotek untuk menjualnya. Tetapi hasilnya adalah apotek ini menawarkan harga yang sangat rendah untuk mereka. Dia sangat marah sehingga dia pergi ke apotek lain, namun hasilnya sama. Ketika mereka melihat bahwa dia adalah orang luar dan bahwa tingkat kultivasinya hanya di Spiritual Ocean Tier, mereka secara alami ingin mengambil keuntungan dari kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Di Desolate North, Spiritual Ocean Tier dapat dianggap sebagai salah satu dari peringkat kekuatan menengah. Tetapi di kota yang ekstrim, hanya tier pedestal spirit yang dapat diatasi sebagai elit, sedangkan mereka yang berada di tier bunga blossom akan dapat untuk mendapatkan rasa hormat yang nyata. Tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang meminta ekstrim yang City menjadi pusat komersial seluruh wilayah utara? Ada banyak seniman bela diri elit tingkat bunga blossom, dan jika seseorang hanya melihat kota ini, mereka bahkan mungkin berpikir bahwa tingkat bunga blossom terlalu mudah untuk ditembus. Setelah berganti beberapa apotek, hasilnya kurang lebih sama. Ling Han hanya bisa menanggung rasa sakit dan menjual ginseng dengan harga murah. Orang harus memahami bahwa ginseng ini telah tumbuh selama hampir 2 bulan, dan usianya hampir mencapai 300 tahun. Kalian semua akan menyesali ini. Ling Han mencatat ini. Di masa depan, dia pasti akan membuka cabang di samping setiap apotek dan mengambil semua bisnis mereka. Ling Han terkadang juga sangat kekanak-kanakan. Dengan modal awal, Ling Han segera membuka apotek dan restorannya. Itu sangat mudah dilakukan karena ia hanya membeli yang sudah tersedia yang bahkan tidak perlu direnovasi. Akibatnya, 2 hari kemudian, apotek dan restorannya terbuka dan siap untuk bisnis. Liu Yutong ditugaskan di restoran, sedangkan Li Xichan bertanggung jawab atas apotek. Liu Yutong ditugaskan di restoran, sedangkan Li Xichan bertanggung jawab atas apotek. Restoran itu disebut Forget Not, yang berarti bahwa jika seseorang makan sekali, dia tidak akan melupakan rasanya dan akan datang lagi dan lagi. Sementara itu, apotek itu disebut Alchemist King Pavilion. Dengan keterampilan Ling Han, ini jelas bukan berlebihan, melainkan bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk pantas menerima nama ini. Karena dia ingin mendapatkan uang, dia tentu harus membuat mereknya dikenal. Namun, meskipun mereka telah buka selama 2 hari, tak satu pun dari kedua toko itu yang berjalan dengan baik dalam bisnis. Di restoran, Ling Han telah mengeluarkan beberapa sayuran, buah-buahan, dan daging kering dari dalam menara hitam. Ngomong-ngomong, ada banyak yang tersedia, tetapi bahan-bahan ini hanya digunakan dalam beberapa makanan kelas atas, dan tagihan harus diselesaikan di Origin Crystals untuk mereka. Tetapi untuk sebuah toko yang baru dibuka, hanya beberapa orang biasa yang akan datang untuk membeli barang baru. Makanan yang dipilih orang-orang ini adalah yang paling biasa, dan tagihan mereka dilunasi dengan emas dan perak. Orang-orang ini tidak mampu membeli makanan kelas atas, jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan Origin Crystals? Apotek berada dalam situasi yang sama. Meskipun nama Alchemist King Pavilion terdengar sangat agung, itu juga merupakan bahan lelucon bagi mayoritas. Selain itu, tidak ada yang berani mengambil pil alkimia secara acak sebelum ada reputasi yang sangat baik untuk perusahaan. Siapa yang akan datang untuk membeli pil alkimia itu tidak mungkin bahkan jika harganya lebih murah daripada rata-rata. Selanjutnya, Ling Han tidak ingin merebut ceruk di pasar dengan mengobarkan persaingan harga. Bagaimana pil alkimia yang dikarang oleh Kaisar Alkemis dijual dengan harga murah? Mungkinkah dia hanya bisa memilih untuk mengungkapkan statusnya sebagai alkemis kelas bumi? Ling Han menggelengkan kepalanya. Cakar dari Tosat Corps Sekte telah meluas ke utara Sunyi dan Intermoon. Jadi tidak ada jaminan bahwa tidak ada mata-mata atau cabang dari Tosat Corps Sekte di sini. Ling Han merusak rencana yang telah diterapkan Tosat Corps Sek selama bertahun-tahun di Falling Moon Gorge. Jika dia mengungkapkan statusnya, akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukannya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Cakar dari Tosat Corps Sekte telah meluas ke utara Sunyi dan Intermoon.
jadi tidak ada jaminan bahwa tidak ada mata-mata atau cabang dari Tosat Corps Sekte di sini. Ling Han merusak rencana yang telah diterapkan Tosat Corps Sek selama bertahun-tahun di Falling Moon Gorge. Jika dia mengungkapkan statusnya, akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukannya. Jika dia mengungkapkan statusnya dan jika Tosat Corps Sekte memiliki mata-mata di sini, mereka pasti akan datang dan membuat masalah baginya. Membunuhnya seharusnya mustahil, tetapi mereka dapat mengganggu bisnisnya, dan ini juga sesuatu yang tidak ingin dilihatnya terjadi. Dia mengubah strateginya, dan meminta restoran mengeluarkan makanan lezat yang hanya tersedia untuk waktu yang singkat, dan semua makanan ini dibuat dari sayuran yang ditanam di dalam menara hitam. Mereka bebas untuk sampel. Setelah hanya 2 hari, bisnis restoran tiba-tiba meledak ke tingkat yang mengejutkan. Seiring penyebaran berita dari mulut ke mulut, semakin banyak orang datang, dan tidak ada kekurangan seniman bela diri yang sangat kuat di antara mereka. Selain itu, selama mereka mencicipi makanan yang berharga itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk melupakannya. Dengan demikian, mereka rela mengeluarkan sejumlah besar kristal asal untuk dihabiskan untuk makanan. Makanan lezat ini sangat mahal. Satu hidangan sayuran akan membutuhkan 1 origin kristal, dan hidangan daging bahkan lebih mahal karena mereka membutuhkan 10 origin kristal. Dan Ling Han belum mengeluarkan daging binatang iblis yang dibelinya di dalam menara hitam, dan harga untuk hidangan yang terbuat dari ini bisa meningkat 10 kali lipat. Namun, binatang iblis sangat langka, jadi Ling Han berencana untuk meninggalkan daging mereka hanya untuk bangsanya sendiri, dan tidak punya rencana untuk membawanya keluar untuk dijual. Sekarang bisnis restoran telah membaik, Ling Han memandu arus pelanggan ini ke apotek. Dengan cara ini, bisnis farmasi juga meningkat. Selain itu, pil alkimia di apotek sebagian besar dibuat oleh Li Xichan, tetapi pil alkimia dengan nilai tertinggi berasal dari tangan Ling Han. Begitu mereka menggunakan pil ini, semua orang memuji efektivitasnya. Hanya dalam lebih dari 10 hari, kedua perusahaan telah mulai secara terus-menerus menghasilkan asal kristal untuk Ling Han. Jumlahnya sangat mengesankan. Namun, kekayaan astronomi selalu menarik mata tamak. Ling Han tidak memiliki pendukung dan baru saja datang ke kota ini namun mendapat banyak uang. Bagaimana mungkin dia tidak akan menarik iri orang lain? Seorang pria muda datang ke restoran dan meminta setengah dari keuntungan mereka. Chapter 372. Permintaan yang melebihi. Suruh bosmu keluar, perintah pemuda itu dengan nada yang sangat angkuh. Ada 2 petugas di belakangnya, dan keduanya di Spiritual Ocean Tier. Di kota yang ekstrim, meskipun Spiritual Ocean Tier tidak dapat dianggap sebagai elit tingkat atas, mereka bukan penjahat biasa sehingga gelombang tangan bisa mengumpulkan sejumlah besar dari mereka. Baik. Maka, pemuda ini seharusnya memiliki status sosial yang cukup tinggi, dan jelas bukan orang awam biasa. Pelayan bergegas pergi untuk meminta manajer. Manajer itu melangkah keluar untuk berbicara dengan pemuda itu, tetapi juga disuruh pergi oleh yang terakhir. Dia bersikeras bahwa mereka menemukan seseorang yang benar-benar bisa membuat keputusan di tempat ini untuk berbicara dengannya. Akibatnya, Liu Yutong tampak menemuinya. Ketika pemuda itu melihat Liu Yutong, matanya menyala tanpa sadar. Memang ada banyak wanita cantik di dunia ini, tetapi tidak banyak yang cantik sejauh Liu Yutong. Selain itu, kecantikan luar biasa seperti itu bahkan ada di peringkat yang lebih tinggi di Gusing Spring Tier. Dia adalah barang langka. Aku pergi dengan nama keluarga Lang, dan namaku Jun Chai. Pemuda itu menarik sikap arogannya dan bersikap sopan dan sopan. Panduan apa yang ingin ditawarkan, Lang? Liu Yutong bertanya tanpa nada. Lang Jun Chai tersenyum sedikit dan bertanya, "Bagaimana aku bisa memanggilmu, Nona?" Orang ini memiliki kulit yang sangat tebal, dan bukan seseorang yang dapat dengan mudah ditangani. Liu Yutong berpikir sejenak, lalu menjawab, "Liu." Lang Jun Chai ditolak dengan lembut atau kasar, namun tidak marah. Dia menawarkan senyum terbuka. Dengan gigi seputih salju, bersama dengan wajah tampan, dia tampak sangat gagah. Dia berkata,
Nona Liu, saya ingin membuat perjanjian bisnis dengan Anda. Kesepakatan bisnis macam apa? Saya ingin mendapat 50% dari keuntungan. Lupa bukan? Lang Junchai mengajukan permintaan yang terlalu tinggi. Liu Yutong tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan bertanya, apakah Tuan Lang bercanda? Lang Junchai menggelengkan kepalanya dan tersenyum anggun. Jangan berpikir bahwa saya serakah. Sebenarnya, saya awalnya ingin meminta 70% dari keuntungan, tetapi demi Nona Liu, saya memutuskan untuk mengurangi menjadi 50%. Dia segera melipat tangannya di atas lengannya, dada dan melanjutkan, tolong dengarkan apa yang bisa saya lakukan untuk Anda terlebih dahulu, Nona Liu. Kota yang ekstrim adalah kue besar yang mengandung banyak keuntungan di dalamnya. Namun, kue ini sudah lama dibagi dan didistribusikan, dan dengan campur tangan kuat Nona Liu dan mendapatkan sepotong kue Anda sendiri sekarang, ini akan membuat banyak orang tidak senang. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan hanya dengan menjentikkan jari, mereka bisa membuat restoran ini tiba-tiba runtuh besok. Jadi, Nona Liu membutuhkan saya. Paling tidak, saya memiliki beberapa wajah di kota yang ekstrim ini. Dengan demikian, setelah Anda menggantungkan tanda klan Lang, saya percaya bahwa tidak akan ada orang di kota yang ekstrim yang akan berani menyentuh kursi atau meja sini. Setengah keuntungan versus kehilangan segalanya. Untuk pilihan sederhana seperti itu, Nona Liu harus jelas tentang apa yang harus dilakukan, kan? Ketika dia selesai berbicara, Lang Junchai menatap Liu Yutong dengan tersenyum. Hari ini, dia hanya meminta 50% dari keuntungan, tetapi besok, dia akan membuat kecantikan ini menjadi tawanan di bawahnya, dan pada saat itu, secara alami, semua keuntungan akan menjadi miliknya. Ekspresi Liu Yutong sedikit berubah. Dia berasal dari klan yang hebat, jadi dia secara alami tahu bahwa dengan bisnis makmur yang Forget Not buat sekarang, itu pasti akan menarik mata yang tamak. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa harinya akan datang begitu cepat. Karena Ling Han telah menyerahkan restoran untuk dia kelola. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin mengganggu Ling Han. Akibatnya, dia bertanya, Tuan Lang, mungkinkah undang-undang itu tidak ada di kota yang ekstrim? Mereka melakukannya. Namun, hukum hanya akan melindungi sejumlah orang, seperti Lang klan saya. Untuk saat ini, setidaknya, Nona Liu tidak di bawah perlindungan hukum. Hanya ketika Anda memasuki Kamlang klan saya Anda akan mendapatkan perlindungan serupa, kata Lang Junchai sambil tersenyum, mengagumi fitur halus Liu Yutong. Dia pasti akan mendapatkan keindahan ini. Liu Yutong menekan kemarahan yang dia rasakan, dan menyatakan dengan tenang, saya khawatir Tuan Lang terlalu percaya diri. Oh, kamu tidak percaya padaku? Lang Junchai bertanya, tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa beberapa kata akan dapat menaklukkan Liu Yutong. Kamu bisa melakukan penyelidikan sendiri dan mencari tahu apa yang diwakili Lang Clan di kota yang ekstrim ini. Selain itu, mulai besok dan seterusnya, akan lebih baik bagi restoran untuk menutup sementara. Setiap kali kamu setuju dengan kondisiku, kamu bisa datang menemukan aku didengarkan Rain Pavilion. Saya sebagian besar di sana. Dia berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan memohon cuti. Aku tidak akan repot melihatmu keluar. Liu Yutong berkata dengan dingin. Aku tidak akan repot melihatmu keluar. Liu Yutong berkata dengan dingin. Saat Lang Junchai pergi, Liu Yutong segera pergi untuk menanyakan tentang klan Lang. Hasilnya membuatnya mengerutkan kening. Klan Lang adalah pesta di tingkat tier pedestal spiritual. Meskipun itu bukan salah satu klan teratas di kota yang ekstrim, mereka memiliki ruang mereka sendiri di masyarakat. Lebih penting lagi, klan Lang adalah klan pengikut alkemis kelas bumi di Northfield Pavilion 1, dan itu adalah sumber kepercayaan nyata bagi Lang Junchai untuk membuat permintaan yang konyol. Mungkinkah Ling Han harus menggunakan nama alkemis kelas bumi untuk menekan Lang Junchai? Itu benar-benar seperti menggunakan golok sapi untuk membunuh seekor ayam itu benar-benar akan menurunkan statusnya. Tetapi siapa yang meminta Ling Han untuk memiliki terlalu sedikit orang yang bisa ia gunakan secara efektif di sisinya? Pada awalnya,
Guang Yuan telah menembus ke tingkat pedestal spiritual, tetapi tingkat kultivasinya telah menurun secara dramatis sekarang. Jika seseorang mempertimbangkan yang terkuat dalam kelompok mereka, itu sebenarnya adalah Ling Han, seorang alkemis kelas bumi, dan yang terkuat berikutnya adalah seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun, Hun Yu. Liu Yutong menghela nafas. Hal utama adalah bahwa alkimia Ling Han telah meningkat terlalu cepat, dan kekuatan mereka di sisinya tidak bisa mengejar sama sekali. Kalau tidak, seorang alkemis kelas bumi setidaknya akan memiliki sejumlah besar elit tier pedestal tier yang mengikuti sisinya, dan tidak akan aneh bahkan beberapa elit tier bunga mekar muncul di sisinya. Dia merenungkan masalah ini sebentar, tetapi masih memutuskan untuk memberitahu Ling Han tentang masalah ini, karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sama sekali. Oh, seekor lalat, mulut Ling Han berkedut. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan pergi dan duduk di restoran secara pribadi besok. Aku ingin melihat seberapa sombongnya dia." Liu Yutong mengangguk. Paling buruk, Ling Han hanya bisa mengungkapkan identitasnya sebagai alkemis kelas bumi, dan pada saat itu, tidak akan ada kekhawatiran bahwa Lang Junchai tidak akan berlutut di depan Ling Han dan memohon pengampunannya dengan rasa takut dan gentar. Malam berlalu. Dini hari berikutnya, Ling Han membawa Guang Yuan, Ken Ye, dan Zhu Wujiu ke restoran. Adapun Hun Yu, tentu saja tidak mungkin dia bisa meninggalkannya. Malam berlalu. Dini hari berikutnya, Ling Han membawa Guang Yuan, Ken Ye, dan Zhu Wujiu ke restoran. Adapun Hun Yu, tentu saja tidak mungkin dia bisa meninggalkannya. Pada awalnya, semuanya normal. Namun, ketika itu sekitar tengah hari dan waktu untuk makan siang, beberapa kelompok orang berpakaian hitam datang ke restoran. Mereka tidak memesan hidangan apapun, tetapi hanya duduk di berbagai meja. Orang-orang berpakaian hitam ini bukan pelanggan biasa. Sebagian besar dari mereka berada di tier Spring Gusing, dan ada sejumlah kecil di Spiritual Ocean Tier. Itu tidak akan menarik perhatian siapapun jika hanya ada satu atau dua dari mereka. Tetapi dengan jumlah seperti itu, saat pelanggan biasa masuk, mereka akan berbalik dan pergi. Aura orang-orang ini terlalu sombong. Bahkan para pelayan tidak berani melangkah untuk mendesak mereka membuat pesanan atau pergi. Sepanjang jalan sampai tengah hari, tidak ada sedikit pun bisnis di restoran yang tersisa. Orang-orang ini pasti dikirim oleh Lang Junchai untuk membuat masalah, Liu Yutong berkata dengan marah. Ling Han tersenyum dan berkata, "Pertama, mereka di sini untuk menghancurkan bisnis kita, dan kedua, mereka di sini untuk memamerkan kekuatan mereka." Untuk dapat memobilisasi begitu banyak elit Spiritual Ocean Tier dan Gusing Spring Tier, ini Lang Junchai memang karakter yang licik. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memiliki Hun Yu pergi dan mengejar mereka? Liu Yutong bertanya. Hun Yu langsung menyeringai. Kekerasan adalah kegiatan favoritnya, tapi Ling Han biasanya tidak mengizinkannya untuk berkelahi. Ling Han tersenyum dan berkata, "Diplomasi sebelum kekerasan. Kita melakukan bisnis di sini, jadi kita harus ramah, yang akan menarik banyak kekayaan." Saat dia berbicara, dia menuruni tangga dari lantai 2. Liu Yutong tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, bersikap ramah untuk menarik kekayaan dari niat membunuh di seluruh wajah Ling Han. Dia tampak lebih seperti dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Chapter 373. Total Knockout. Ling Han berjalan perlahan ke bawah. Saat matanya menyapu seluruh area orang berpakaian hitam, dia tersenyum dan berkata, "Sekarang saatnya untuk makan siang. Semua orang, kalian semua bisa mulai membuat pesanan atau pergi dan tersesat. Jangan memengaruhi saya bisnis." Sial, tidak bisakah aku mempelajari menu lebih lama dan memikirkan apa yang ingin aku makan? Salah satu dari mereka langsung berteriak, membanting tangan ke atas meja. Itu benar. Restoran macam apa ini yang bahkan tidak akan membiarkan pelanggannya melihat menu dan memaksa mereka untuk memesan? Apakah ini artinya ketika mereka melihat sebuah toko besar akan menggertak pelanggannya? Seseorang mencibir. Kita bukan orang yang bisa dengan mudah dianggap enteng, jadi aku benar-benar ingin melihat bagaimana mereka ingin menggertak kita.
Pelayan, datang ke sini dan beritahu kami apa yang ada di menu. Kamu harus jelas dan jangan gagap. Seorang pelayan datang ke depan, gemetaran. Dia hanya seorang pelayan dan menerima gaji kecil, jadi dia benar-benar tidak ingin terlibat. Tetapi dengan memiliki elit Gusing Spring Tier yang menunjuk ke hidungnya, bagaimana mungkin dia, orang biasa, tidak berani pergi? Dia mulai membaca hidangan di menu. Lebih keras, apakah kamu tidak makan? Pria berpakaian hitam itu segera berteriak. Pelayan hanya bisa menaikkan volumenya, dan mulai membaca menu dengan suara lebih keras. Sialan, beraninya kamu benar-benar meludahi wajahku. Pria berpakaian hitam itu menatap tajam, dan memberikan tamparan keras langsung ke wajah pelayan. Kekuatan pukulan itu menyebabkan pelayan memuntahkan 3 giginya. Pelayan itu ditampar pusing. 3 pelayan lainnya buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan mendukungnya. Mereka semua menatap pria berpakaian hitam itu dengan ekspresi marah, tetapi tidak berani menyuarakan kebencian mereka. Bagaimana dia bisa menggertak mereka seperti itu? Ada apa? Kamu masih berani memelototiku? Pria berpakaian hitam itu balas menatap mereka, sifatnya yang ganas pada tampilan penuh. Hehehe. Orang-orang berpakaian hitam lainnya tertawa. Di mata mereka, ini hanya lelucon. Ling Han melangkah mendekat. Senyum ceria masih di wajahnya, dan tiba di depan pria berpakaian hitam itu. Kamu manajernya, lalu kamu datang dan membacakan menu untukku. Pria berpakaian hitam memalingkan matanya yang tajam ke Ling Han. Perintah yang mereka terima adalah mengancam orang-orang di restoran ini sebanyak mungkin. Bacalah adikmu. Ling Han bergerak dan meraih kepalanya, yang kemudian dibantingnya ke atas meja. Dengan keras, meja kayu pirwood itu langsung pecah berkeping-keping. Pria berpakaian hitam itu jatuh ke tanah, mengerang ketika dia menahan kepalanya kesakitan. Bahkan jika dia berada di Gusing Spring Tier, itu tidak menyenangkan ketika Ling Han membenturkan kepalanya ke meja seperti itu. Rasanya seolah kepalanya meledak kesakitan. Setidaknya 90% dari orang berpakaian hitam berdiri, dan satu-satunya orang yang duduk adalah 7 orang berpakaian hitam yang berada di Spiritual Ocean Tier. Mereka masih duduk dengan tenang dan dingin, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Kamu benar-benar berani melakukan kejahatan. Orang-orang berpakaian hitam semua menatap tajam ke Ling Han. Ini dianggap sebagai kejahatan. Hei. Kalian semua benar-benar memiliki terlalu sedikit pengalaman. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dengan injakan kakinya, kepala pria berpakaian hitam yang masih terbaring di tanah itu melangkah ke lantai kayu. Dia mempertahankan posisi berlutut, punggungnya terangkat tinggi, seolah dia sedang menunggu seseorang untuk memanjakannya. Kiang. Orang-orang berpakaian hitam itu semua mengeluarkan senjata masing-masing, semuanya mengenakan ekspresi marah. Hun Yu segera menunjukkan giginya pada orang-orang di sekitar mereka. Gadis kecil itu benar-benar kasar, matanya yang besar dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam benaknya, sama sekali tidak ada hukum, tidak ada logika, dan tidak ada aturan. Siapapun yang memperlakukannya dan Ling Han dengan baik, ia hanya akan menganggapnya sebagai bukan musuh. Tetapi siapapun yang memperlakukan mereka dengan buruk adalah musuhnya. Sikap binatang buas terhadap musuh akan membantai mereka. Tenangkan dia, buka semua pakaiannya dan gantung dia di pintu untuk memungkinkan semua orang mengagumi pemandangan. Seorang pria berpakaian hitam berseru. Gagasan ini tidak terlalu buruk, tapi kita harus memberinya pukulan besar dulu karena berani menyakiti salah satu dari kita. Ayo pergi, segera. 8 orang maju, mengacungkan senjata mereka untuk menyerang. Ketika Hun Yu melihat ini, dia langsung melompat dari Ling Han dan menyerang. Peng. Senjata-senjata itu melintas, dan 8 orang itu langsung terjatuh, berbaring di tanah dan mengerang kesakitan. Ini tentu saja karena Hun Yu telah berbelas kasih. Ling Han menggelengkan kepalanya padanya, tidak membiarkannya membunuh siapapun. Meskipun gadis kecil itu sangat tidak senang dengan hal ini, dia masih tidak akan menentang perintah Ling Han. Ketika mereka melihat bahwa Hun Yu sebenarnya sangat kuat,
7 orang di Spiritual Ocean Tier tidak bisa lagi duduk dengan tenang, dan mereka semua berdiri juga. Ini hanya restoran yang baru dibuka dan pemiliknya adalah pendatang baru. Dia baru saja datang ke kota, jadi apa latar belakang atau kekuatan yang mungkin dia miliki? Akibatnya, sekarang ketujuh dari mereka di Spiritual Ocean Tier bergerak. Itu seharusnya mudah bagi mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat melalui keanehan Hunyu. Aku akan pergi, salah satu pria berpakaian hitam di Spiritual Ocean Tier bertindak, mengulurkan tangan untuk meraih Hunyu. Tinju harimau kecil yang tak terkalahkan, Hunyu berjungkir balik di udara, dan dengan kecepatan secepat dia adalah kilatan cahaya, tiba di belakang pria berpakaian hitam itu. Dia meninju dengan tangan mungilnya, dan peng. Kekuatan pukulan langsung menyebabkan pria itu tersandung dan memuntahkan seteguk darah. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Apakah Hunyu sekarang memiliki atribut tambahan untuk membuat orang lain tertawa? Ayo kita serang. 6 orang yang tersisa di Spiritual Ocean Tier sangat terkejut dan buru-buru maju sekaligus. Bersekongkol dengan seseorang, siapapun dengan sedikit status atau kebanggaan pasti akan merasa bahwa itu adalah di bawah martabat mereka untuk melakukan sesuatu seperti itu. Apalagi ketika lawannya hanya seorang gadis kecil. Namun, keenam orang ini hanyalah pelayan, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki pengaruh seniman bela diri elit? Jika seseorang tidak cukup, maka tentu saja mereka semua harus menyerang sekaligus. Adapun kebanggaan apapun, bisakah itu mengisi perut mereka? Hunyu tenang dan tidak takut. Sosok mungilnya berlari ke kiri dan ke kanan, dan di sana-sini. Bahkan Ling Han tidak bisa menangkap gerakannya dengan kecepatan seperti itu jika dia tidak mengaktifkan Eye of Truth, apalagi untuk keenam orang ini. Dalam beberapa saat, mereka berenam benar-benar telah terjatuh. Yai, Hunyu melompat-lompat dengan gembira. Aku sangat mengagumkan, tertulis di wajahnya. Orang-orang berpakaian hitam lainnya semua berdesis. Oh tidak. Mereka sudah selesai, mereka telah menendang piring besi. 1. Orang-orang berpakaian hitam lainnya semua berdesis. Oh tidak, mereka sudah selesai, mereka telah menendang piring besi. 1. Sebelum ini, mereka semua berpikir bahwa restoran ini dibuka oleh seorang seniman bela diri kecil di Gusing Spring Tier. Paling-paling, akan ada 1 atau 2 elit tier spiritual samudra siaga di sini. 7 dari mereka datang dalam sekali jalan. Jadi mereka seharusnya cukup untuk menghancurkan oposisi. Memang, hanya 2 orang di Spiritual Ocean Tier yang datang dari sisi lain, tetapi mereka semua terlalu kuat, bukan? Mereka berhasil meronta-ronta 7 elit besar seperti mereka seolah-olah mereka hanya anjing liar. Apa-apaan itu? Lari cepat, lapor ke Tuan Muda Lang. Seseorang langsung berpikir untuk segera melarikan diri, namun melihat bahwa Ling Han sedang menatap mereka sambil tersenyum. Aku menyuruhmu pergi sekarang, tapi kamu menolak. Sekarang, sudah terlambat bagimu untuk pergi. Ling Han bergerak dan menamparkan mereka sampai pingsan satu persatu. Tak lama kemudian, mereka semua berbaring di tanah, tidak bergerak. Para pramusaji itu semua menyaksikan, tercengang, berpikir, jadi bosnya sebenarnya sangat perkasa. Selama berita tentang pertempuran ini menyebar, tidak ada yang berani datang untuk membuat masalah lagi di masa depan. Tapi mereka masih agak khawatir. Kota yang ekstrim adalah tempat yang dipenuhi harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi. Bahkan seniman bela diri Spiritual Ocean Tier hanya dapat dianggap sebagai karakter minor di sini. Tuan Muda Han, apa yang kita lakukan dengan mereka? Zhu Jiu bertanya. Ikat semuanya dan gantung di pintu. Ling Han menjawab dengan tenang. Melakukan itu akan memengaruhi bisnis kita, kata Zhu Jiu dengan sedikit ragu. Orang-orang biasa pasti ingin menghindari masalah, dan ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, siapa yang berani masih masuk? Tidak apa-apa. Biarkan mereka melihat kekuatan kita, kata Ling Han. Sebagai alkemis kelas bumi, apakah dia perlu takut pada mereka? Dia sedikit tersenyum pada pelayan yang telah ditampar dan berkata, kamu pergi dan kumpulkan 10 koin perak dari konter. Gajimu naik 2 kali lipat dari sekarang. Terima kasih Pak, pelayan itu sangat gembira. Jika 3 giginya bisa mendapatkan begitu banyak manfaat sebagai gantinya, itu sepadan. Chapter 374. Gong Letian.
Sebanyak 40 ditambah orang berpakaian hitam telah datang saat ini. Mereka diikat dalam tandan 10 dan digantung di lantai atas restoran seolah-olah mereka belalang. Ada total 5 tandan di semua, yang dibuat untuk pemandangan yang agak spektakuler. Banyak orang berkumpul di luar restoran, menunjuk mereka. Beberapa dari mereka ada di sana untuk menonton pertunjukan dan beberapa untuk menertawakan mereka, tetapi bagaimanapun, pria berpakaian hitam itu secara alami menjadi bahan tertawaan. Namun, meskipun ada banyak di sana menonton kegembiraan, tidak satu pun dari mereka memasuki restoran untuk makan, karena mereka semua telah mengenali identitas pria berpakaian hitam ini. Mereka berasal dari klan Lang, sebuah pesta di tingkat tier pedestal spiritual. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskan masalah ini? Dengan demikian, seseorang pasti akan datang dari klan Lang nanti, dan jika mereka memasuki restoran untuk makan, mereka secara alami akan terseret ke dalam masalah juga. Bahkan jika mereka melewatkan makan, mereka tidak akan mati kelaparan, bukan? Namun beberapa saat kemudian, seorang pria muda berjubah bersulam terlihat melangkah mendekat. Ketika dia melihat kabobs manusia tergantung dari lantai atas restoran, dia tidak bisa menahan tawa keras. Dia berjalan ke restoran dan tertawa. Menarik, sangat menarik. Pelanggan, berapa banyak yang ada di grup Anda? Seorang pelayan segera melangkah maju untuk menerimanya. Hanya aku sendiri. Pria muda itu menemukan meja kosong dan duduk, tampaknya sangat santai. Ada semacam kepercayaan yang melonjak dalam sikapnya. Jelas, dia berasal dari klan yang kuat, atau dia sendiri cukup kuat untuk menjadi percaya diri itu. Aku mendengar bahwa 8 harta karun di sini sangat terkenal. Bawakan masing-masing satu untukku, katanya. Baiklah, pelayan itu segera berbalik dan pergi ke dapur. Segera, hidangan disajikan. Pria muda itu hanya menggigit satu dan matanya melebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Terlalu lezat bukan? Luar biasa, luar biasa, luar biasa, dia memuji. Jujur saja, keahlian kulinernya biasa-biasa saja, tetapi bahan-bahannya sendiri terlalu segar dan lezat. Satu gigitan saja akan membuat orang tidak bisa berhenti makan. Ini luar biasa, luar biasa. Lapar, Hu Niu menarik-narik ujung kemeja Ling Han. Dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya, tetapi ketika dia melihat seseorang makan dan minum di depannya, dia tidak tahan lagi. Ling Han mengangguk dan minta dapur menyiapkan makan siang untuk mereka juga. Dia, Hu Niu, Liu Yutong, Zhu Wujiu, Ken Ye, dan Guang Yuan semua duduk di satu meja. Ketika hidangan istimewa disajikan, mereka juga mulai makan segera. Makanan yang mereka makan secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makanan yang dijual kepada pelanggan. Makanan mereka tidak hanya mengandung daging binatang iblis, bahkan ada berbagai ramuan obat yang berharga termasuk, dan itu disiapkan menjadi makanan obat untuk mereka. Ramuan obat ini telah tumbuh di dalam menara hitam selama setidaknya 2 bulan, dan setidaknya berusia 100 tahun. Konsep macam apa itu? Dapat dikatakan bahwa hanya Ling Han, dalam kehidupan terakhirnya, yang memiliki kekayaan luar biasa semacam itu yang memungkinkannya menyia-nyiakannya dengan cara yang begitu mewah. Namun, dia hanya berada di tingkat lautan spiritual sekarang, dan juga di wilayah utara, daerah yang bisa dianggap relatif lebih miskin daripada yang lain. Bahkan pesta seperti Intermoon Sect tidak bisa melakukan hal seperti itu. Di depan makanan lezat, mereka semua mulai berebut grup tanpa peduli dengan citra pribadi mereka. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang bisa mengatasi Hu Niu. Gadis kecil ini adalah seorang foodie terlahir. Ini, mereka baru saja makan dengan semangat tinggi ketika mereka melihat pemuda berseragam jubah mendekati meja mereka dan berkata dengan ekspresi air liur, "Bisakah aku duduk dan makan bersamamu? Aku tidak akan makan gratis. Aku akan membayar makananmu ini." Ling Han tersenyum dan berkata, 8 hidangan itu tidak cukup untukmu." Pria muda berjubah bersulam itu menggosok hidungnya dan berkata, "Itu memang tidak cukup. Apalagi makanan di meja Anda terlihat lebih lezat." Matanya berbinar ketika dia berbicara.
Air liur praktis menetes dari mulutnya. Benar, dengan ramuan yang berbeda, aroma yang menguar juga berbeda. Lihat saja bagaimana semua pelayan itu menelan seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Ling Han menatap pria muda dengan jubah bersulam dan menganggapnya pria yang tampak menarik. Karena itu, dia berkata sambil tersenyum, "Jika Anda masih memiliki makan, silakan duduk." Pemuda berjubah bersulam sangat senang dan buru-buru duduk. Dia mengeluarkan sepasang sumpit dan segera mulai makan. Dia sudah melihat bagaimana keadaan di meja ini. Jika dia ingin makan, dia harus memperebutkan makanan. Tidak ada yang akan bertindak pendiam dengannya. Luar biasa, terlalu luar biasa. Dia menggigit daging dan wajahnya langsung mekar karena senang. Ini adalah daging dari binatang iblis tingkat 2, bingung rusa wangi, bukan? Tidak, itu tidak benar. Aku juga makan banyak hidangan dengan daging rusa wangi bingung di dalam, tetapi rasanya mereka benar-benar tidak enak seperti ini. Selain itu, ada juga sejumlah besar ramuan berharga di dalamnya. Satu gigitan sudah cukup untuk membuat semua pori-pori di tubuh saya terbuka lebar dan membawa sedikit peningkatan pada kultivasi saya. Dia tidak bisa tidak mengeluh ketika dia berkata, "Pelayan, dengan barang-barang bagus, mengapa Anda tidak menyajikannya kepada saya? Apakah itu karena Anda berpikir bahwa saya tidak bisa membayar origin crystals untuk mereka?" Ling Han tertawa dan berkata, "Hidangan ini tidak ditawarkan kepada pelanggan." Mata pemuda dengan jubah bersulam itu berbinar. Dia bertanya, "Kamu adalah bos dari restoran ini?" "Itu benar." Ling Han mengangguk. "Itu benar," Ling Han mengangguk. "Bagaimana kalau kamu memasok bahan-bahan ini kepadaku setiap hari? Kamu bisa meminta harga berapapun." Pria muda dengan jubah bersulam itu menawarkan dengan cepat. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa hidangan ini tidak ditawarkan kepada pelanggan. Mereka hanya disediakan untuk orang-orangku sendiri." Mata pemuda dengan jubah bersulam itu melintas, dan dia berkata, "Namaku Gong Letian. Bagaimana aku memanggilmu, saudara?" Jika kata-kata ini didengar oleh orang-orang di lingkaran pemuda itu, mereka pasti akan berseru dengan tidak percaya. Itu karena orang ini berasal dari latar belakang yang mengejutkan dan selalu mempertahankan sikap bangga. Bahkan di kota yang ekstrim, tidak banyak orang yang ia anggap serius. Namun sekarang, dia benar-benar akan dengan ramah dan hangat memanggil seseorang sebagai saudara. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa pria ini benar-benar seorang pecinta makanan. Ling Han tersenyum dengan tenang dan menjawab, "Ling Han, Kakak Ling, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah saudaraku." Gong Letian berkata dengan hormat, "Dan karena kita bersaudara, maka bahan-bahan ini." Dia menatap Ling Han dengan cemas. Tampak seperti anak anjing kecil. Suara hamp dingin terdengar, dan seorang pria muda terlihat berjalan masuk. Dia memiliki ekspresi gelap dan jelek di wajahnya. "Benar-benar penghinaan, untuk benar-benar memperlakukan bawahanku seperti ini." "Itu Lang Junchai." Liu Yutong langsung berdiri dan berkata, "Tempat ini tidak menyambut Anda. Pergi." "Lelucon apa? Di kota yang ekstrim, siapa yang akan memenuhi syarat untuk memberitahuku untuk pergi?" Lang Junchai mencibir, ekspresi marah di wajahnya. Seharusnya menang, namun mereka benar-benar mengalami kemunduran. Dia telah menggoda seorang gadis baru di Listen to the Rain Pavilion seperti biasanya ketika dia tiba-tiba mendengar pelayannya melaporkan bahwa orang-orang yang dia kirim pagi itu semuanya telah diturunkan dan saat ini digantung sebagai tontonan publik. Hal ini membuatnya marah, dan dia tidak peduli bahkan jika dia belum melahap gadis kecil yang menarik itu. Dia segera bergegas ke sini. Lang Junchai, kapan kamu menjadi begitu tinggi dan perkasa?" Gong Letian berkata tiba-tiba. Beberapa saat yang lalu, dia masih terlihat seperti anak anjing yang menyedihkan. Tetapi dengan menoleh, dia mengambil sikap yang angkuh dan sombong. "Aku tidak memenuhi syarat untuk memberitahumu untuk pergi." "Juga, Gong, Tuan Muda Gong." Lang Junchai segera tertahan, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Klan Lang dapat dianggap sebagai klan yang dihormati di kota yang ekstrim. Tetapi sumber kepercayaan mereka yang sebenarnya berasal dari alkemis kelas bumi tempat mereka bergantung. Namun, klan Gong itu sendiri adalah klan alkemis.
Ketiga generasi, selain dari Gong Letian, adalah alkemis. Lebih jauh, Gong Heken dari generasi yang lebih tua adalah seorang alkemis kelas bumi tingkat rendah. Dibandingkan dengan klan Gong, klan Lang secara alami memucat dibandingkan. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Kriteria kompetisi untuk tuan muda boros seperti mereka tentu saja adalah latar belakang mereka. Bahkan jika Lang Junchai dan Gong Letian berada di lapisan kelima spiritual Ocean Tier, Lang Junchai tidak memiliki kepercayaan sedikit pun di depan Gong Letian. Jangan memengaruhi suasana makanku, pergi. Gong Letian menunjukkan sifatnya yang kuat. Chapter 375. Berkulit tebal. Ekspresi penghinaan dan kemarahan muncul langsung di wajah Lang Junchai. Dia adalah tuan muda yang disegani, tetapi seseorang benar-benar menunjukkan satu jari ke hidungnya dan meminta dia tersesat. Bagaimana mungkin dia tahan dengan itu? Tapi tetap saja, bisakah dia mengalahkan Gong Letian? Tuan muda Gong, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong jangan ikut campur, karena tuan muda Liu. Dia memutuskan bahwa dia masih harus bertahan sebentar lagi. Tuan muda Liu yang dia bicarakan adalah cucu alkemis yang menjadi sandaran klan Lang. Dia juga adalah keturunan alkemis kelas rendah bumi, dan memiliki kedudukan yang sama dengan Gong Letian. Klan Lang adalah klan bawahan dari Liu Clan, dan dia, Lang Junchai, secara alami adalah antek dari tuan muda klan Liu. Bahkan jika Liu Qiyuan berdiri di depanku, aku akan memberitahunya untuk tersesat juga. Jadi kamu pikir kamu siapa? Gong Letian berkata dengan jijik, lalu melambaikan tangannya lagi dan berkata, jika kamu masih belum tersesat, kamu mungkin tidak bisa pergi dengan mudah nanti. Lang Junchai menentang, tinjunya mencengkeram erat, tetapi akhirnya, dia masih memutuskan untuk menyerah dan berkata, baiklah, aku akan pergi. Tolong biarkan orang-orang yang tergantung di luar pergi. Gong Letian tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Ling Han, dan tidak membuat keputusan tanpa masukannya. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Meskipun Gong Letian juga seorang tuan muda yang boros, dia tahu cara dunia. Kalau tidak, dia tidak perlu meminta masukan Ling Han, tetapi cukup mengeluarkan perintah. Dia tersenyum sedikit dan berkata, jika kamu ingin membawanya pergi, kamu bisa. 100 kristal asal masing-masing. Kamu, Lang Junchai marah. 100 kristal asal untuk masing-masing. Mengapa kamu tidak pergi dan melakukan perampokan? Kalau begitu, kamu bisa membayar jika kamu mau. Ling Han tidak lagi memperhatikannya, dan melanjutkan makannya. Hehe, Gong Letian tidak bisa menahan tawa. Ketika matanya menyapu Ling Han, dia akhirnya mulai menganggap yang terakhir dengan serius. Orang yang paling dia benci adalah orang yang tidak memiliki tulang punggung. Ada terlalu banyak orang di sisinya yang suka menyanjungnya dan menjilatnya. Karena itu, dia secara alami sangat mengagumi karakter Ling Han. Vena muncul di dahi Lang Junchai. Dia telah mengirim 40 orang aneh kali ini, dan jika dia membayar tebusan untuk setiap orang dari mereka, itu akan mencapai total lebih dari 4.000 kristal asal. Bukannya dia tidak mampu membelinya. Tetapi ini akan membuat hatinya sakit. Ini terlalu banyak, katanya, menggelengkan kepalanya. Apakah itu? Ling Han mulai menghitung dengan jarinya. Satu orang bisa menghasilkan 10 plus kristal asal setahun, jadi sekitar 10 tahun sudah cukup. Lang Junchai hampir melompat karena kemarahannya. Hanya ada 7 orang di spiritual Ocean Tier di sini. Bagaimana mungkin yang lain, yang berada di tier Spring Gusing, menghasilkan kristal asal? Jangan tawar-menawar denganku. Jika kamu ingin mengambilnya, tinggalkan kristal asal. Jika tidak, tersesat. Ling Han mengibaskan tangannya. Mata Lang Junchai menyemburkan api, tetapi dia hanya berpikir bahwa Ling Han telah mendapatkan dukungan Gong Letian dan itulah alasan keberanian mutlaknya sekarang. Dan hal yang tragis adalah bahwa dia memang tidak berani meremehkan Gong Letian. Wajahnya berubah menjadi hijau, lalu pucat, lalu kembali lagi beberapa kali. Lang Junchai akhirnya melambaikan tangannya dan menyebarkan sejumlah besar kristal asal di atas meja. Dia kemudian berseru, lepaskan mereka segera, lepaskan mereka sendiri,
kata Ling Han. Lang Juncai hampir meledak karena kemarahannya. Dia memelototi Ling Han untuk sementara waktu sebelum akhirnya berbalik dan pergi untuk membiarkan bawahannya turun. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Dia memang tidak bisa mengalahkan Gong Letian, tetapi masih ada Tuan Muda Liu. Hahaha. Gong Letian tertawa keras, mengangkat cangkirnya ke arah Ling Han, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ling, aku akan menawarkan roti panggang." "Aku pasti ingin berteman dengan teman sepertimu." Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Aku harus mempertimbangkan masalah ini." Gong Letian pura-pura tidak senang, memberikan pukulan ramah ke dada Ling Han, dan berkata, "Kamu benar-benar tidak menyenangkan. Hehe, bahan-bahan ini, setelah begitu banyak bicara, sifatnya sebagai seorang foodie yang terlahir mulai menyala lagi." Hu Niu langsung menjadi pelit. Dia mengulurkan kedua tangannya yang ramping untuk melindungi meja, dan berseru, "Semua Niu!" Mereka semua tertawa. Ketika kabop manusia dikecewakan, pelanggan lain segera mengalir ke restoran. Namun, setiap hidangan 8 harta membutuhkan 1 origin kristal. Mereka semua ada di sini untuk itu, tetapi mayoritas hanya akan memesan 1 dan makan sepuasnya. Lagi pula, tidak ada orang yang terlalu kaya seperti Gong Letian. Meski begitu, restoran tetap mendapat untung besar. Penghasilan harian restoran itu sekitar 5 hingga 600 kristal asal. Kalau tidak, itu tidak akan menarik mata Lang Juncai yang tamak. Sebagai seorang pecinta makanan, Gong Letian sangat keras kepala. Dia terus mengganggu Ling Han dan ingin dia setuju untuk mengirimkan bahan-bahan dengan harga berapapun. Namun, memang tidak ada banyak binatang iblis di dalam menara hitam. Ling Han bukanlah tipe yang akan melunak hanya karena seseorang memintanya, dan dengan demikian hanya mengabaikannya. Akibatnya, Gong Letian akan datang praktis setiap hari dan terus-menerus meluncurkan rentetan verbal di telinga Ling Han. Selain itu, ia akan, tanpa keberatan sama sekali, bergabung dengan mereka untuk makan. Kulitnya benar-benar cukup tebal untuk membuat seseorang menggigil. Akibatnya, Gong Letian akan datang praktis setiap hari dan terus-menerus meluncurkan rentetan verbal di telinga Ling Han. Selain itu, ia akan, tanpa keberatan sama sekali, bergabung dengan mereka untuk makan. Kulitnya benar-benar cukup tebal untuk membuat seseorang menggigil. "Ayo, ayo, ayo. Aku akan membawamu keluar hari ini untuk menambah pengetahuanmu." Pada hari keempat, sepertinya Gong Letian akhirnya menyadari bahwa dia memiliki hati nurani, dan benar-benar datang sebelum jam makan. Dia meraih Ling Han dan pergi. "Pengetahuan tentang apa?" Ling Han bertanya, tersenyum. "Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana," kata Gong Letian misterius. Kota yang ekstrim adalah tempat yang sangat besar, dan mereka tentu saja tidak akan menggunakan teknik gerakan apapun di dalam kota. Maka, setelah sekitar 1 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah danau kecil. Daun-daun pohon willow di tepian tergantung di atas danau, dan ada gazebo, platform, menara, dan pavilion, memberikan pantulan indah di atas air. Pemandangan di sini sangat indah. Gong Letian membawa Ling Han ke halaman di tepi danau. Ada 2 pelayan tua yang berjaga di pintu. Ketika mereka melihat Gong Letian mendekat, mereka segera membungkuk dan berkata, "Tuan Muda Gong telah tiba." Gong Letian mengangguk dan bertanya, "Sudahkah pesta dimulai? Kami masih menunggu beberapa tamu penting, jadi belum dimulai," salah seorang pelayan tua menjawab. Besar, Gong Letian menghembuskan napas lega, dan dengan lambaian tangannya, memberi isyarat Ling Han untuk mengikutinya sebelum dia masuk ke halaman. Halaman itu sangat besar. Setelah masuk, ada taman besar, danau di sebelah kiri, airnya berkilau, membuat pemandangan yang indah. Di rumput dekat danau, sudah ada beberapa meja perjamuan yang diatur. Pada saat ini, cukup banyak orang sudah duduk. "Pertemuan apa ini?" Ling Han bertanya. "Ada sejumlah besar orang dari Prodigi Roll wilayah utara di sini hari ini. Pertama, untuk mendapatkan pengetahuan, dan kedua, beberapa telah kembali dari pegunungan yang dalam dan aliran besar, membawa serta herbal spiritual atau peninggalan kuno yang memiliki nilai komersial tinggi," kata Gong Letian.
Ling Han mengangguk. Maka pertemuan semacam ini benar-benar layak untuk dilakukan. Mungkin dia bahkan bisa mengetahui berita tentang sisa 2 bahan obat utama. Dia bertanya, apa itu role prodigi wilayah utara? Yi, kamu bahkan tidak tahu tentang itu. Gong Letian tampak sangat terkejut. Sudut terpencil dan terpencil macam apa sebenarnya yang kamu datangi? Prodigi role wilayah utara mencatat semua elit muda di wilayah utara di bawah 30 tahun. Total 100 orang dapat dicatat dalam gulungan itu. Ling Han memberi tanda "oh" dan berkata, ini benar-benar pertama kali saya mendengarnya. Ceritakan tentang hal itu. Jenius apa yang ada dalam daftar? Nuo, ambil ini. Gong Letian membalikkan tangannya, dan entah dari mana, sebuah buku muncul. Cincin spasial. Kota ekstrim yang memang kota ekstrim yang bahkan seorang tuan muda yang sombong seperti ini memenuhi syarat untuk memakai cincin spasial. Ling Han mengambil buku itu darinya dan meliriknya. Kata-kata role prodigi wilayah utara tertulis di sampulnya. Seluruh buku dirancang dengan sangat halus. Pinggiran itu penuh dengan emas, dan surat-surat itu dicap dengan emas. Itu dirancang agar terlihat semewah mungkin. Dia membukanya dan melihatnya. Kata-kata diedit oleh Spirit Treasures Pavilion, ditulis di halaman pertama. Benar, Pavilion Harta Karun Roh benar-benar berperan dalam banyak hal. Buku ini bernilai 1 origin kristal, Gong Letian berkata dari samping. Sungguh hati yang hitam. Chapter 376. Role prodigi wilayah utara. Barang-barang yang tidak terlupakan dijual tentu mahal, tapi setidaknya itu asli. Setelah buklet ini disusun, buku itu dapat dengan mudah disalin, jadi bagaimana mungkin masih laku begitu banyak? Ling Han membalik-baliknya dengan santai. Buku itu sekitar 100 halaman, tetapi hanya 100 orang yang bisa membuat gulungan ajaib wilayah utara. Perlukah memperkenalkan mereka dengan buklet yang begitu tebal? Dia membalik ke halaman kedua, dan melihat sesuatu tertulis di atas. Yu Kun Chang, pria. Usia saat ini 29 tahun, lapisan ke-9 dari tingkatan pedestal spiritual dari Sekte Kesedihan Besar, peringkat nomor 1 pada gulungan ajaib 2 tahun yang lalu. Kecakapan pertempuran diperkirakan berada di 17 bintang, nomor 1 saat ini dari prodigi role di wilayah utara. Tidak buruk, tidak buruk. Lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual pada usia 29 tahun. Setidaknya, dalam kehidupan Ling Han sebelumnya, itu dianggap jenius di antara para jenius. Namun, seni bela diri di kehidupan sebelumnya jauh dari menikmati kemakmuran yang mereka lakukan sekarang. Setidaknya mereka tidak dapat dibandingkan dengan kehidupannya saat ini. Dengan demikian, pembudidaya muda yang kuat yang muncul dalam kehidupan ini tidak ada yang istimewa karena lingkungannya berbeda. Ling Han terus membaca. Beberapa perbuatan besarnya ditulis sejak pertempuran ajaib, seperti ketika dia mengalahkan atau membunuh seseorang. Informasi itu sangat terperinci, dan agregasi akhir memperoleh perkiraan 17 kekuatan pertempuran bintang, mencapai nomor 1 pada gulungan ajaib. Tidak heran buku ini bisa dijual untuk 1 origin kristal. Informasinya tentu saja cukup detail, mengungkapkan sebagian besar kartu truf Yu Kun Chang. Itu termasuk alat roh apa yang dia gunakan, kemampuan apa yang dia miliki, teknik apa yang dia miliki, dan bahkan lapisan apa yang dia capai. Kapan buku ini disusun? Ling Han bertanya pada Gong Letian. Ini diterbitkan pada awal setiap tahun. Ini pasti yang paling banyak diminati di lingkaran seni bela diri wilayah utara. Gong Letian segera berkata, One Origin Crystal benar-benar tidak mahal. Ini diterbitkan dalam jumlah terbatas, dan jika kamu tidak memiliki status yang memadai, orang-orang bahkan tidak akan memperhatikanmu jika kamu memiliki segenggam Origin Crystal. Ling Han mengangguk. Tidak heran dia belum pernah mendengar hal seperti itu di negara hujan. Pertempuran ajaib terjadi sekali setiap 3 tahun. Ini adalah pertarungan peringkat paling langsung. Setelah itu, akan sedikit disesuaikan menurut catatan pertempuran mereka yang membuat peringkat. Namun, setelah usia 30 tahun, seseorang tidak dapat membuatnya masuk daftar lagi, kata Gong Letian dengan beberapa antisipasi. Ketika ini akhir tahun, 27 orang akan keluar dari daftar.
Aku tidak yakin apakah aku bisa masuk, bahkan jika itu adalah tempat terakhir. Hahaha, tawa mengejek terdengar. Seorang anak muda berpakaian ungu berjalan, mengenakan senyum jijik. Gong Letian, mimpi pipa macam apa yang kamu miliki? Kamu ingin masuk ke dalam gulungan ajaib dengan kemampuanmu. Lalu, tidak bisakah babi disebut ahli? Li Genhan tidak mengenali orang ini. Tetapi dia mengenali Lang Junchai yang mengikuti di belakang pemuda berpakaian ungu dengan ekspresi menyeramkan. Jelas, anak muda berpakaian ungu ini kemungkinan besar tuan muda besar keluarga Liu Qiyuan. Kalau tidak, mereka yang berstatus normal tidak memiliki hak untuk memprovokasi Gong Letian. Seperti yang diharapkan, Gong Letian segera melompat dan berteriak, Liu Qiyuan, kamu ingin bertarung? Liu Qiyuan mendengus dan berkata, Tuan muda ini tidak akan membungkuk untuk menggunakan kekerasan pada Anda. Saya akan mengatakannya sekarang. Minta orang di samping Anda dengan patuh bersujud dalam permintaan maaf. Dan tuan muda ini tidak akan menyimpan keluhan atau yang lain. Untuk apa kamu mendengus secara misterius? Kamu pikir tuan muda ini takut padamu? Gong Letian segera kesal. Ini saudaraku, dan jika kamu berani menyentuh sehelai rambut padanya, tuan muda ini akan merobohkanmu. Dengarkan Rain Pavilion, tatapan Liu Qiyuan menunjukkan kedinginan saat dia berkata, kalau begitu tunggu dan lihat. Tidak ada yang bisa menamparkan salah satu bangsaku dan masih hidup dengan baik-baik saja. Ling Han melirik dan berkata, apakah kamu mengancam saya? Hahaha, mengancammu? Apakah kamu cocok? Liu Qi berkata dengan jijik. Saat dia melihatnya, hanya Gong Letian yang memiliki hak untuk mengancamnya dan menatap lurus ke matanya. Adapun Ling Han, dia bisa membunuhnya dengan hanya mengulurkan jari. Hahaha, suasananya agak intens. Anak muda lain mendekat, dan berkata sambil tertawa, beri aku wajah dan berhenti berkelahi, oke? Menghormati Tuan Rong, tentu saja. Liu Qiyuan tertawa dan memberi Ling Han dan Gong Letian tatapan ganas sebelum berbalik untuk berjalan ke perjamuan di tepi sungai. Lang Junchai hanya bersembunyi di kulit singa, memberi Ling Han tatapan tajam sebelum mengikuti untuk pergi. Setelah pemuda bernama Rong bermediasi, dia tersenyum pada Gong Letian dan berbalik untuk pergi juga. Dia bernama Rong Gaomin, saat ini berada di peringkat 94 pada daftar ajaib. Gong Letian berkata penuh kekaguman. Lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual dapat peringkat 94, saya kira tidak sulit untuk membuatnya menjadi gulungan, kata Ling Han, tersenyum. Gong Letian langsung memutar matanya, mengambil buklet dari tangan Ling Han, membalik ke halaman di bagian paling akhir, dan menunjuk ketika dia berkata, lihat sendiri seberapa kuat dia. Ling Han melirik. Ia menulis, Rong Gaomin, pria, usia saat ini, 25 tahun, lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual, dari sekte yang ekstrim, keluarga Rong, peringkat 97 pada gulungan ajaib 2 tahun lalu, pertempuran kecakapan diperkirakan 16 bintang, saat ini peringkat 94 di Prodigy Roll wilayah utara. Oh, 2 tahun telah berlalu, jadi dia membaik. Selanjutnya, prestasi pertempuran Luo Lai dalam 2 tahun terdaftar, membuktikan bahwa ia memenuhi syarat untuk duduk di kursi 94. Mengejutkan, kan? Pertempuran kecakapan 16 bintang. Dia dapat menekan orang dengan tangan dan kaki kurus seperti kita dengan satu jari. Gong Letian berkata penuh kekaguman berapa banyak anak muda yang ingin dan terdaftar dalam daftar Prodigy Roll di wilayah utara. Sayangnya, hanya 100 orang yang bisa masuk ke peringkat setiap 3 tahun. Ling Han tertawa keras dan berkata, kamu adalah kamu, aku adalah aku, jangan campur kita bersama, ini adalah kebenaran yang jujur. Dia benar-benar tidak peduli tentang kecakapan pertempuran 16 bintang. Gong Letian memutar matanya ke arahnya dan menariknya ke kursi perjamuan. Meja itu kecil, dan hanya 4 orang yang bisa duduk dengannya. Sebagian besar terdiri dari 2 hingga 3 orang per meja, dan sangat jarang keempat kursi ditempati. Ling Han terus membalik-balik roll Prodigy wilayah utara. Dia ingin melihat beberapa keajaiban yang pernah dia dengar. Luyang, Zhu Xuan Zuo Yuda, dan sebagainya. Dia mencari-cari dan menemukan nama Lu yang di halaman ke-12.
Lu Yang, pria, usia saat ini 24 tahun, lapisan ketiga dari tier pedestal tier, dari Beast Emperor Sect, peringkat ke-17 pada gulungan ajaib 2 tahun lalu. Kecakapan pertempuran diperkirakan 12 bintang, tetapi di atas dari binatang buasnya, Frost Cloud Leopard, kecakapan tempurnya yang teragregasi mencapai 13 bintang. Saat ini berada di peringkat ke-9 di Prodigy Roll di wilayah utara. Ling Han sedikit terkejut. Yu Kunlun yang pertama kali sudah berada di lapisan ke-9 dari tier pedestal spiritual, tetapi tingkat tempat ke-9 turun ke lapisan ketiga dari tier pedestal spiritual. Lain melihat tempat terakhir, hanya lapisan ke-9 spiritual ocean tier. Dengan kata lain, semakin tinggi peringkat, semakin besar perbedaan kekuatannya, dan semakin rendah peringkatnya, semakin dekat kekuatan peringkatnya. Namun, pada pertempuran ajaib akhir tahun, Yu Kunlun dan 8 besar tidak akan bisa hadir karena usia mereka, sehingga tingkat tempat pertama yang baru akan turun banyak. Hanya waktu 4 bulan, tidak peduli seberapa aneh Lu Yang, dia tidak akan bisa masuk ke lapisan ke-9 dari tingkatan pedestal spiritual, dia masih muda. Ling Han membalik beberapa halaman lagi dan melihat nama Zhu Xuan'er. Nama ini sebenarnya jauh lebih gemilang dibandingkan dengan Lu Yang dan Zuo Yuda, karena orang itu adalah seorang gadis yang bahkan Gong Letian akan bicarakan lagi dan lagi dari waktu ke waktu. Chapter 377. Menghitung keajaiban. Zhu Xuan'er, perempuan, usia saat ini 21 tahun, lapisan kedua dari tier pedestal tier, dari Half Moon Sekte, peringkat 76 dalam pertempuran ajaib 2 tahun lalu, tetapi menerobos ke spiritual pedestal tier 1 setahun kemudian. Tahun ini dia bahkan naik ke lapisan kedua dari tier pedestal spiritual. Dapat dibayangkan bahwa kemampuannya akan maju lebih lanjut dalam pertemuan ajaib tahun depan, mencapai lapisan ketiga atau bahkan lapisan keempat. Diperkirakan kecakapan pertempuran adalah 12 bintang. Saat ini peringkat ke-13 di Prodigy Roll wilayah utara. Ling Han berhenti dan mengangguk. Zhu Xuan'er terbukti layak disebut jenius. Kemajuan kultivasi ini agak mengejutkan. Dengan kata lain, dia berhasil menembus tier pedestal spiritual pada usia 20 tahun, dan setelah dia memasuki tier pedestal spirit, dia dapat meningkatkan 2 layer dalam setahun itu sangat mengejutkan. Dia terus membalik halaman. Zuo Yuda peringkat 19, sementara kembar 3 sekte tanpa batas adalah 67, 68, dan 69, tetapi evaluasi mengatakan bahwa karena ketiganya adalah satu, jika mereka bergandengan tangan, kecakapan pertempuran mereka bisa mencapai tempat ke-33. 2 dari 7 putra keluarga Au juga berhasil masuk dalam jajaran. Adalah Au Xinglai yang berada di peringkat 78 dan Au Wei yang berada di peringkat 89. Menghitung berdasarkan peringkat ini, ia mungkin hanya bisa menempatkan sekitar 40 atau lebih. Namun, masih ada 4 bulan sebelum akhir tahun, dan dengan kemajuan Ling Han, dia setidaknya bisa mencapai 8 lapisan spiritual ocean tier, pangkatnya secara alami akan jauh melebihi 40-an. Selain itu, ini adalah kecepatan yang paling normal, dan jika dia bisa menerima harta alami tambahan, maka sulit untuk mengatakan bahwa lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual atau bahkan tier pedestal spirit itu sendiri tidak dipertimbangkan. Apapun, seandainya aku terlibat dalam aksi pada hal seperti bermain rumah, itu tidak seperti ada manfaatnya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dengan identitasnya sebagai mantan prajurit Heaven Tier, bersaing melawan beberapa anak kecil memalukan untuk memulai. Belum lagi bahwa tidak ada banyak waktu, dan dia mungkin bahkan tidak mencapai nomor 1 itu akan sangat memalukan. Hari ini, beberapa wanita cantik dari kota yang ekstrim datang. Gong Letian melihat ke kiri dan ke kanan. Lihat, itu Jiang Yuesuan, putri tertua keluarga Jiang. Ada juga di Tinglan, putri ketiga di family di sana. Putri ke-7 keluarga Gongsun ada di sini juga. Gongsun Lan Hui cantik dan murni seperti anggrek. Ling Han tampak mengikuti jarinya, dan seperti yang diharapkan, di Tinglan, Jiang Yuesuan dan Gongsun Lan Hui semuanya sangat cantik.
tidak kalah sama sekali bahkan untuk Liu Yutong dan Li Xichan. Kecantikan yang menakjubkan, bakat seni bela diri yang luar biasa, dan kelahiran yang mulia membuat ketiga gadis ini menjadi bintang gemilang yang banyak dikejar. Dapat dilihat bahwa banyak pria muda sedang berputar-putar di sekitar tiga gadis itu, berharap untuk menarik perhatian mereka. Hehe, sayangnya, standar mereka terlalu tinggi, atau tuan muda ini bisa memperkenalkan Anda kepada mereka. Gong Letian menyikut pinggang Ling Han. Ling Han tertawa singkat dan berkata, "Aku menolak dengan sopan." "Benar, Liu Yutong Anda juga sangat cantik, tidak kalah dari mereka," kata Gong Letian. Ling Han hanya tertawa, berpikir Gong Letian belum melihat kecantikan sejati. Di masa lalunya, Heavenly Phoenix Divine Maiden disebut sebagai kecantikan nomor 1 di dunia, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Liu Yutong dan Jiang Yuesuan. Sayangnya, dia agak biadab, tetapi sebaliknya, dia benar-benar bisa menganggapnya sebagai seorang istri. Ling Han buru-buru mengenyahkan kedinginan. Dia benar-benar berpikir untuk mengambil seorang wanita biadab seperti Heavenly Phoenix Divine Maiden sebagai seorang istri. Apakah dia kehilangan sekrup? Zhong Ziwei ada di sini. Seseorang tiba-tiba berteriak, yang segera membuat lebih dari setengah orang berdiri. Ling Han segera membalik ingatannya. Ini adalah peringkat ke-50 di gulungan prodigi wilayah utara. Kecakapan pertempurannya mencapai 18 bintang, dan dia bisa bertarung melampaui 9 bintang. Ini sangat mengejutkan. Di seluruh gulungan ajaib, hanya ada satu orang yang bisa bertarung melampaui 10 bintang Zusuan R. Sisa keajaiban hanya bisa melampaui 9 bintang. Namun, melampaui 9 bintang di tier pedestal spiritual dan melampaui 9 bintang di tier ocean spiritual adalah konsep yang sama sekali berbeda. Semakin tinggi tingkat, semakin sulit untuk berjuang melampaui tingkatnya sendiri. Zhong Ziwei bisa melampaui 9 bintang. Tetapi begitu dia membobol spiritual pedestal tier, dia mungkin turun menjadi 8 bintang, atau bahkan 7 bintang. Mereka seperti Sword Emperor dan Heavenly Phoenix Divine Maiden yang masih bisa bertarung melampaui 10 bintang adalah benar-benar jenius di antara para jenius, para aneh yang paling luar biasa. Dari titik ini, Zhu Xuan Er tentu memiliki bakat luar biasa. Tidak heran ia dicari oleh sekte-sekte di negara bagian tengah. Itu Zhong Ziwei. Gong Letian segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. 54 pada gulungan ajaib, dan hal yang paling mengesankan tentang dia adalah bahwa dia tidak berasal dari sekte besar tetapi dari keluarga kecil, namun dia mampu memeras ke gulungan ajaib dengan usahanya sendiri. Dia idola saya. Dalam waktu singkat, semua orang berkerumun di sekitar anak muda yang ramping. Bahkan ketiga wanita cantik itu berputar di sekelilingnya, masing-masing tumbuh dengan senyum yang indah, menampilkan penampilan mereka yang menakjubkan tanpa terkendali. Zhong Ziwei berada di peringkat 54 di Prodigi Roll wilayah utara dan bisa dikatakan sebagai salah satu bintang paling terang di wilayah utara. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi orang penting di wilayah utara. Orang-orang pasti akan memperhatikan orang seperti itu, bersaing untuk bersahabat dengannya. Aku benar-benar iri. Gong Letian melihat dengan tatapan terbakar. Dia benar-benar ingin menjadi orang yang mendapat perhatian jutaan orang. Meskipun dia adalah generasi kedua yang kaya dengan banyak orang yang menjarahnya, itu semua karena keluarga di belakangnya dan bukan karena dia sendiri. Sebagai anak muda yang penuh dengan kesombongan, dia haus akan rasa hormat yang diperoleh dari kemampuannya sendiri. Liu Qiyuan pergi untuk menyambut Zhong Ziwei juga, mengangkat gelas ke Zhong Ziwei. Mengingat latar belakang Liu Qiyuan, Zhong Ziwei agak sederhana. Keduanya sedang melakukan percakapan yang hebat, tapi itu terlalu jauh dan Ling Han tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Perjamuan berlanjut, banyak orang di gulungan ajaib tiba satu demi satu. Karena pertempuran ajaib sekali dalam 3 tahun dimulai dalam lebih dari 4 bulan dan lokasinya kebetulan adalah kota ekstrim yang banyak orang sudah datang. Bahkan beberapa ahli datang, tetapi tidak ada yang berperingkat lebih tinggi dari Zhong Ziwei, jadi tidak ada keributan besar pada kedatangan mereka seperti sebelumnya. Datang sangat awal adalah pertama-tama untuk menghindari keterlambatan dalam perjalanan dan melewatkan pertemuan besar,
dan kedua untuk berdagang. Dengan sejumlah besar pakar muda berkumpul bersama, mereka dapat bertukar obat roh, harta, dan yang lainnya. Beberapa di antaranya mungkin dari sangat bermanfaat. Perjamuan hari ini berasal dari tujuan ini. Setelah beberapa ahli peringkat tinggi berbicara tentang petualangan mereka baru-baru ini, segmen pertukaran harta karun dilakukan. Semua orang berdiri, memperkenalkan harta mereka dan jenis harta yang mereka butuhkan untuk ditukar dengan orang lain. Itu seperti pelelangan, dengan segala macam hal seperti seni, teknik, pil obat, dan beberapa hal yang tidak jelas asal-usulnya, hal-hal kuno yang ditemukan di reruntuhan bersejarah, beberapa di antaranya bahkan lebih tua daripada masa kehidupan Ling Han sebelumnya. Beberapa harta sangat berharga. Zhong Ziwei mengeluarkan tangkai yang terbuat dari emas sutra 1000 buah percikan berumur 600 tahun, buah roh tingkat keempat yang dapat meningkatkan budidaya tier ocean spiritual dengan lipatan besar. Karena Zhong Ziwei telah mencapai lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual, ia hanya perlu memadatkan budidayanya saat ini dan tidak perlu meningkatkan budidayanya atau menggunakan buahnya. Namun, ada terlalu banyak orang yang belum mencapai lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra, jadi itu memicu persaingan yang ketat di atasnya. Chapter 378. Saling bertukar buah roh. Ling Han juga sangat tertarik. Dia sekarang berada di lapisan keempat spiritual ocean tier, jauh dari tahap puncak spiritual ocean tier, jadi Golden Silk Tosat Spark Fruit sangat cocok untuknya, cukup untuk menambahnya 2 tingkat. Jadi pada akhir tahun, dia akan berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra, dan bahkan mungkin tingkat pedestal spiritual. Lagi pula, begitu penanaman kekuatan rohnya mencukupi, penghalang tingkat besar praktis tidak ada. Namun, Ling Han tidak tertarik pada pertengkaran di antara generasi muda karena dia jauh melewati usia memiliki keinginan untuk menang atas yang lain. Kecuali jika ada harta yang bisa membuatnya tertarik, tentu saja. Namun, sebagai orang dengan rasa harga diri yang tinggi, ia masih berharap menjadi yang terkuat. Bahkan jika dia berbeda beberapa usia dari mereka yang berada di peringkat teratas pada gulungan ajaib, dia memiliki akar yang kuat yang memungkinkannya untuk dibandingkan dengan mereka, jadi dia juga tidak ingin kalah. Semua orang mengambil hal-hal yang mereka anggap berharga untuk pertukaran, tetapi Zhong Ziwei terus menggelengkan kepalanya karena tidak ada yang memenuhi harapannya. Ling Han berdiri dan berkata, "Saudara Zhong, saya punya sebotol pil obat, tidak yakin apakah Anda akan tertarik?" Saudara Zhong. Semua orang memandang Ling Han bersamaan, mengungkapkan ekspresi ejekan. Benar-benar sebuah lelucon, bukan siapa-siapa di lapisan keempat spiritual ocean tier yang berani memanggil ahli pada peringkat ajaib seorang saudara. Benar-benar menantang, apakah keajaiban seperti Zhong Ziwei tidak memiliki kemampuan untuk menembus tingkat pedestal spiritual? Tidak, dia tidak menerobos bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia ingin memadatkan kultivasinya di tingkat lautan spiritual sampai sangat kuat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Di antara keajaiban muda saat ini, yang mana dari mereka yang tidak memiliki ambisi besar? Seni bela diri berada di zaman yang makmur, dan elit muncul satu demi satu dari berbagai jalur, memecah usia terendah terobosan tingkat tertentu karena jumlah elit teratas tumbuh semakin banyak. Anak muda mana yang tidak ingin masuk ke puncak seni bela diri, membimbing orang dan jalan mereka? Beberapa botol pil obat, Pah. Akankah Zhong Ziwei kekurangan pil obat? Apa jenis pil obat yang bisa ditawarkan seseorang di lapisan keempat spiritual ocean tier? Dikatakan bahwa kekuatan di negara bagian tengah menawarinya cabang zaitun meskipun mereka mungkin bukan kekuatan super besar seperti Heaven Sword Sect. Itu pasti mengejutkan. Hei, hei, hei. Jangan bicara dengan sembarangan. Gong Letian buru-buru menarik sudut pakaian Ling Han, merasa bahwa tatapan menghina semua orang dibawa kepadanya. Itu benar-benar kemalangan yang tidak patut. Ling Han hanya tersenyum padanya dan tidak menjelaskan. Zhong Ziwei tidak menunjukkan ejekan di wajahnya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Adik kecil ini, pil obat apa yang Anda gunakan untuk berdagang?"
Ling Han mengeluarkan sebotol Restore Origin Pill dan melemparkannya. Setelah Zhong Ziwei menangkapnya dan membuka sumbat botolnya, ketika bau obat melayang keluar, ekspresinya yang acuh tak acuh menghilang tiba-tiba. Dia berteriak, "Kembalikan pil asal." "Apa? Kembalikan pil asal?" Orang-orang berteriak satu demi satu, tatapan mereka langsung menyala dengan keinginan. Bagi orang normal, Restore Origin Pill tidak hanya bukan obat roh, tetapi juga penghalang. Ini tidak bisa meningkatkan kultivasi seseorang, dan sebaliknya, itu bisa menurunkan kultivasi seseorang. Kembalikan tujuan pil asal adalah untuk palu di yayasan, membuatnya sangat solid. Tidak diragukan lagi, itu akan mempersingkat fondasi asli, dan lebih banyak upaya diperlukan untuk memperbaikinya ke keadaan semula. Sehubungan dengan orang normal, mereka tidak perlu memadatkan fondasi mereka, hanya dengan cepat naik tingkat. Namun, untuk keajaiban, mereka berjuang untuk kesempurnaan, berusaha untuk mengolah setiap tingkatan menuju kesempurnaan. Mereka bisa tak tertandingi di tingkat yang sama dan memiliki kemampuan untuk melonjak ke tingkat tertinggi, tetapi begitu mereka mencapai ketinggian tertentu dengan fondasi yang tidak stabil, bangunan tinggi akan segera miring dan runtuh. Ada begitu banyak dari mereka yang berada di lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra, jadi mengapa hanya ada beberapa lusin yang bisa masuk ke gulungan ajaib? Justru karena tingkatan mereka dipadatkan ke tingkat yang mencengangkan, memberikan mereka kekuatan pertempuran yang jauh melebihi tingkat mereka sendiri. Seseorang di lapisan pertama spiritual Ocean Tier tidak perlu terlalu peduli tentang penanaman fondasi yang kuat, sehingga mereka hanya bisa bertarung melampaui 2 bintang. Di lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier, keajaiban mulai memadatkan fondasi mereka dalam persiapan untuk masa depan, jadi sementara tingkat mereka tetap tidak berubah, bintang-bintang pertempuran mereka semakin melejit. Tidak aneh bagi mereka untuk berperang melampaui 3 bintang atau bahkan 4 bintang. Dengan demikian, ada begitu banyak dari mereka yang berada di lapisan ke-9 tingkat samudra spiritual pada gulungan ajaib, dan kecakapan pertempuran mereka sangat bervariasi. Zhong Ziwei telah mencapai tahap puncak lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra setengah tahun yang lalu dan telah menekan kultivasinya sejak saat itu untuk memadatkan fondasinya, berusaha untuk menerobos ke tier pedestal tier pada tingkat kesempurnaan. Dengan ini satu langkah, dia bisa memiliki kecakapan melebihi 2 bintang dan bahkan 3 bintang. Jika dia memiliki Restore Origin Pill dan waktu 4 bulan, yang cukup untuk memadatkan tingkatnya dengan sempurna, maka dengan bakatnya, menerobos ke tier pedestal tier tidak ada masalah sama sekali. Dia sudah memiliki kemampuan untuk menerobos dan baru saja menekan itu selama ini. Ketika saatnya tiba, ia akan terbang ke langit, masuk ke dalam 30 besar dan bahkan 20 besar. Dia buru-buru melihat lebih dekat, dan ketika dia melihat bahwa sebenarnya ada 20 pulihkan asal pil, dia langsung gembira, bahkan tangan dia memegang botol dengan agak bergetar. Bukannya dia belum pernah melihat atau makan Restore Origin Pill, jadi dia segera menemukan bahwa itu asli dan kualitasnya sangat tinggi, tetapi seberapa tinggi, dia tidak bisa memastikan karena dia bukan ahli alkimia. Aku akan berdagang, Zhong Ziwei membuat keputusan cepat. Keajaiban seperti dia pasti memiliki kualitas yang melekat dalam menentukan. Orang yang ragu-ragu dan ragu-ragu tidak mungkin sampai sejauh ini. Ling Han tersenyum dengan alis terangkat. Dia tahu bahwa keajaiban seperti Zhong Ziwei pil obat paling berharga seperti Restore Origin Pill. Sayangnya, buah naga kuning sulit ditemukan, dan stok yang dia miliki hampir semuanya habis. Untungnya, setelah menerima buah sutra 1000 sutra emas ini, dia tidak memiliki aspirasi besar lainnya di spiritual Ocean Tier. Setelah dia mencapai tingkat pedestal, Restore Origin Pill tidak mungkin ditukar dengan harta dunia yang dia butuhkan, jadi itu tidak banyak mempengaruhi dia. Untungnya, setelah menerima buah sutra 1000 sutra emas ini, dia tidak memiliki aspirasi besar lainnya di spiritual Ocean Tier. Setelah dia mencapai tingkat pedestal, Restore Origin Pill tidak mungkin ditukar dengan harta dunia yang dia butuhkan, jadi itu tidak banyak mempengaruhi dia. Zhong Ziwei melemparkan buah emas sutra 1000 spark, yang disimpan Ling Han di menara hitam. Keduanya tersenyum seolah-olah tidak ada yang terjadi,
menunjukkan kontrol diri mereka yang sangat kuat. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti akan pergi dengan tergesa-gesa begitu mereka menerima harta. Perizu ada di sini, Perizu ada di sini. Awalnya hanya keributan kecil, tetapi segera menggerakkan semua orang yang hadir. Bahkan Gong Letian berdiri dengan tiba-tiba dan berkata, "Di mana Perizu? Di mana Perizu? Adil Zhu, apakah itu Zhu Xuan-er?" Ling Han agak terkejut. Apakah pesona gadis ini benar-benar hebat? Dia melihat bahwa bahkan Zhong Ziwei benar-benar kehilangan kendali diri, ekspresinya dipenuhi kegilaan, tanpa sedikit pun penampilan seorang ahli dan tidak berbeda dengan orang lain. Untuk dapat membuat Zhong Ziwei, yang memiliki kontrol diri yang kuat, tenggelam begitu dalam, bisa dibayangkan betapa besarnya daya tarik Zhu Xuan-er. Pada saat ini, bahkan Ling Han agak penasaran dengan cara apa Zhu Xuan-er ini begitu cantik sehingga dia bisa memikat semua orang di utara dan bahkan menarik minat keajaiban Sekte Pedang Langit di negara bagian tengah. Seluruh tempat gempar ketika semua orang menyembur keluar untuk menyambut Perizu. Setelah 10 menit penuh, seorang gadis berpakaian putih berjalan dari dalam kerumunan. Kasa putih menutupi wajahnya dan penampilannya tidak terlihat sama sekali. Tetapi sikap anggunnya membuat orang-orang segar. Chapter 379. Zhu Xuan-er. Gadis berpakaian putih ini seperti peri surgawi. Setiap langkah menunjukkan keanggunan dan kecantikannya. Dia bermartabat, tenang, dan berbudi luhur, tetapi fisiknya benar-benar memikat dan kakinya ramping dan panjang, cukup untuk mencapai pinggang seseorang dengan ketinggian yang sama. Semakin lama kaki betina, semakin memikat fisiknya. Rasio tubuhnya benar-benar sempurna, sedemikian rupa sehingga langkahnya merah **** lamunan tanpa akhir. Dia memiliki pinggang yang ramping dan ramping, namun bokongnya menonjol keluar, menunjukkan lekukan yang menakjubkan dan memancarkan bantalan yang lezat. Paidaannya tidak terlalu besar, tetapi bisa mengisi seluruh tangan, dan lehernya yang merah muda seperti batu giok, anggun seperti milik angsa. Rambut hitamnya seperti air terjun, diikat oleh pita sutra putih. Dia tidak memiliki perhiasan di seluruh tubuhnya, namun itu membuat orang merasa bahwa ini adalah keputusan yang paling sempurna, karena tidak peduli perhiasan apa yang dikenakan di tubuhnya, itu hanya akan membuatnya tampak norak. Ling Han heran, seperti yang diharapkan, gadis ini tidak perlu mengungkapkan penampilannya sama sekali untuk membuat orang merasa bahwa dia seperti peri dari surga, yang paling cantik sepanjang masa. Satu-satunya wanita lain yang pernah membuatnya merasakan hal ini adalah Heavenly Phoenix Divine Maiden. Namun, dia telah melihat penampilan Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan itu tentu saja cocok dengan fisiknya yang sempurna. Dari penampilannya saja, Heavenly Phoenix Divine Maiden jelas adalah wanita paling cantik di dunia, begitu indah hingga rasanya dia tidak seharusnya muncul di dunia fana. Tapi, Ling Han menghela nafas. Wanita itu harus sangat kasar, datang dari waktu ke waktu dan mengambil hal-hal acak. Bertukar pikiran dengannya akan mengakibatkan pandangannya yang mengancam, dan keempat muridnya dipukuli satu demi satu. Berbicara tentang penghormatan, Ling Han bisa menepuk dadanya dan mengatakan bahwa keempat muridnya jelas lebih patuh terhadap Heavenly Phoenix Divine Maiden daripada dia. Hehehe, kamu bilang tidak, tapi matamu cukup jujur. Sekarang kamu tahu bahwa Fairy Zhu tidak tertandingi di generasinya, kan? Suara Gong Letian terdengar di samping telinga Ling Han dan membangunkannya dari ingatannya. Ling Han hanya tersenyum dan tidak mencoba menjelaskan. Dia masih berpikir bahwa jika kemampuannya melampaui Heavenly Phoenix Divine Maiden, maka menikahi seorang istri seperti dia tidak akan terlalu buruk, itu akan menyenangkan bagi mata. Namun, kekuatan adalah perlindungan yang diperlukan, atau dia akan menekannya, dan mungkin di malam hari, dia akan menjadi orang yang berbaring di bawah. Begitu Zhu Xuan-er tiba, dia langsung menjadi pusat perhatian. Sepertinya dia terlahir sebagai dewi dan semua orang akan pucat di depannya. Sikap anggunnya terlalu memikat, sehingga orang lain bahkan tidak bisa iri. Tidak peduli laki-laki atau perempuan,
Mereka semua memandangnya dengan pandangan fanatik seolah-olah mereka semua bersedia untuk terjun ke dalam amukan api dan air mendidih setelah satu kata perintah darinya. Ling Han kaget di dalam. Mereka terlalu fanatik, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Suan Er sangat senang bisa melihat kalian semua keajaiban muda. Bersulang untuk semua orang. Zhu Suan Er mengangkat mangkuk anggurnya. Seketika, orang-orang mengungkapkan ekspresi kewalahan oleh pujian dan kehormatan, dengan buru-buru mengangkat mangkuk anggur mereka juga. Ketika Zhu Suan Er mengangkat ujung kasa putihnya, memperlihatkan dagu seputih salju dan bibir merah gelap, orang-orang seolah-olah mereka telah dibius, beberapa darah menyembur dari hidung mereka, dan beberapa bahkan pingsan karena kegembiraan. Semua orang minum anggur dengan satu tegukan. Setelah bersulang dari Zhu Suan Er, mereka merasa bahwa hidup ini sangat berharga bahkan jika mereka mati. Ling Han merasa sedikit bergelombang di dalam. Meskipun dia belum melihat penampilan lengkap Zhu Suan Er, hanya dari melihat dagunya dan bibir kecilnya, gambar yang indah dapat diuraikan dalam pikiran orang-orang dari proporsi yang sangat indah. Itu hanya puncak gunung es. Namun Ling Han yakin bahwa kecantikan Zhu Suan Er jauh melampaui Liu Yutong dan gadis-gadis lain, bahkan memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Namun, tidak mungkin untuk menggerakkan Ling Han. Mau bagaimana lagi? Dia melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden hampir setiap hari. Dia melakukan hal-hal yang membuatnya sangat muram, jadi dia tidak bisa menyukainya bahkan jika dia mau. Dengan tindakan pencegahan seperti itu, jadi bagaimana jika Zhu Suan Er adalah Heavenly Phoenix Divine Maiden kedua? Setelah Zhu Suan Er mengusulkan bersulang, dia menurunkan kain kasa putih, langsung membuat semua orang merasa enggan. Merasa tertekan, seolah-olah mereka telah dicungkil dan telah kehilangan hal yang paling mereka sukai. Dia membuka mulutnya dan berkata, Suan Er ingin membeli ramuan obat. Jika tidak ada yang memilikinya, maka berita tentang ramuan obat akan dilakukan juga. Suan Er akan membayar Anda dengan sangat. Peri Zhu, bicaralah sesukamu. Ya, untuk bisa melayani Peri Zhu, itu kehormatan kami. Melalui amukan api dan air yang mendidih, 10.000 kematian tidak akan menghentikan kita. Semua orang berteriak satu demi satu, bahkan beberapa gadis tampak fanatik. Tidak ada emosi di wajah halus Zhu Suan Er. Dia berkata, bahan yang diinginkan Suan Er adalah rumput obat tingkat 7 yang disebut Crimson Red Chilling Ice Grass. Rumput es merah dingin merah? Apa itu? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Banyak orang segera menggelengkan kepala mereka, tetapi Ling Han terkejut sesaat, karena Crimson Red Chilling Ice Grass adalah salah satu dari dua bahan utama yang dia butuhkan. Dia tidak akan pernah berpikir dia akan berkonflik dengan Zhu Suan Er. Jika keduanya bersaing, bisa dibayangkan bahwa banyak orang pasti akan membencinya. Apapun, jadi bagaimana jika dia sangat cantik, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pada tuan ini. Peri Zhu, aku tahu di mana rumput es merah dingin Crimson berada. Seorang anak muda berdiri dengan sangat bersemangat. Tanpa menekan, anak muda itu menumpahkan semuanya. 3 bulan yang lalu, ketika saya baru saja meninggalkan hutan setan gelap, saya segera mendengar seseorang berbicara tentang rumput es krim merah yang dingin, yang seharusnya berada di kedalaman hutan. Mendesis, semua orang terengah-engah. The Dark Demon Forest adalah salah satu tempat ganas yang lebih terkenal dengan binatang Flower Blossom Tier di kedalamannya. Normalnya, tidak ada yang berani memasuki kedalaman. Peri Zhu, hutan setan gelap terlalu berbahaya. Akan lebih baik bertaruh dalam 2 tahun, omong kosong. Peri Zhu membutuhkan Crimson Red Chilling Ice Grass untuk menyelamatkan seseorang. Bisakah dia menunggu selama 2 tahun? Jadi kamu ingin Peri Zhu mengambil risiko memasuki hutan setan gelap? Dia akan kehilangan nyawanya. Memang, dalam 2 tahun lagi, mungkin Peri Zhu bisa maju ke tingkat bunga mekar. Dia tidak perlu takut saat itu. Ling Han tergerak. The Dark Demon Forest sebenarnya memiliki Crimson Red Chilling Ice Grass. Dia diperintahkan untuk memanen 7 batang rumput matahari berapi dan tidak berniat melakukannya. Tetapi dari penampilannya sekarang, sepertinya nasib membawanya ke sana, misterius dan tak terhindarkan. Sepertinya dia harus pergi ke hutan setan gelap.
Zhu Xuan'er agak khawatir pada awalnya bahwa itu akan membawa masalah ketika orang itu berbicara secara terbuka tentang lokasi rumput es krim merah dingin. Berpikir lagi, berapa banyak orang yang berani memasuki hutan setan gelap. Dia berterima kasih kepada orang itu dan berjanji bahwa jika mereka menemukan masalah, mereka akan sangat disambut untuk pergi ke Half Moon Sekte untuk menemukannya. Karena dia terburu-buru untuk menemukan rumput es merah dingin Crimson, dia segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Begitu dia pergi, suasananya langsung turun drastis, dan orang-orang tidak lagi ingin tinggal. Belum lagi, beberapa orang sudah berdagang untuk harta yang mereka inginkan. Segera, mereka mulai mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Ling Han sangat puas dengan perjalanan ini. Dia tidak hanya memperoleh Gold Silk Tosat Spark Fruit, tetapi juga memperoleh berita tentang Crimson Red Chilling Ice Grass. Dia kembali untuk menyaring emas sutra Tosat Spark Fruit. Chapter 380. Pil pembentuk tulang. Tidak pantas untuk selalu tinggal di penginapan. Karena Ling Han telah membuka 2 toko di kota Jiyang untuk mengambil aliran Origin Crystals yang tak ada habisnya, Ling Han sudah berangkat untuk membeli rumah. Namun, dalam waktu singkat, dia belum menemukan yang cocok. Liu Yutong dan Li Xichan sangat pilih-pilih dengan kualitas tempat tinggal. Tetapi jika terserah Ling Han, selama tempat itu bersih, bukankah tinggal di tempat yang sama saja? Jadi, mereka masih tinggal sementara di penginapan. Setelah kembali ke penginapan, Ling Han segera melintas ke Menara Hitam, meningkatkan kultivasi jelas yang lebih dulu. Dia mengambil emas sutra Tosat Spark Fruit dan menghancurkan ratusan keping Origin Crystal secara sepintas. Weng, secara instan, Origin Power yang tidak habis-habisnya melilitnya dan aliran kekuatan yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya, seolah menguleni. Hong, efek obat buah roh dipamerkan. Ling Han menggunakan tubuhnya sebagai tungku untuk memadukan efek obat dan bekerja sama dengan kekuatan yang disediakan kristal asal. Kultivasinya segera mulai meroket. 2 lautan spiritual, satu yin dan satu yang, berputar ke arah yang berlawanan, mulai berkembang di bawah efek tumpukan obat dan kekuatan asal. Itu akan cepat jika ditempatkan pada orang lain. Tapi lautan spiritual Ling Han jauh lebih besar daripada prajurit spiritual Ocean Tier normal, jadi itu terlihat sangat lambat. Ling Han memperkirakan bahwa buah ini paling banyak dapat meningkatkan budidayanya dengan 1 tingkat kecil, dan ini disebabkan oleh besarnya Origin Power yang bisa dia keluarkan. Jika tidak, jika itu membantunya dalam memajukan setengah tingkat kecil, itu sudah dianggap baik. Mengapa lautan spiritualnya terlalu besar dan dia bahkan punya 2, satu yin dan satu yang? 2 samudra spiritual terus bergerak melawan satu sama lain seperti batu kilangan, terus-menerus memoles kekuatan asalnya. Hasil dari ini adalah penghapusan lengkap kelemahan di Origin Power-nya, membuatnya lebih terkonsentrasi. Orang-orang biasanya mulai memperkuat budidaya mereka setelah mereka mencapai tahap puncak lapisan ke-9 dari tingkat samudra spiritual. Tetapi Ling Han terus melakukannya, sehingga tingkatnya sangat stabil. Namun, ini berarti bahwa kemajuannya sangat lambat. Bahkan jika dia lambat, dia masih lebih cepat dari orang normal sebanyak 10 kali. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster Alkimia dan tidak kekurangan Origin Crystals. Setelah sehari semalam, Ling Han benar-benar memperbaiki dan menyerap kekuatan obat dari buah roh, dan budidayanya mencapai lapisan ke-5 dari tingkat lautan spiritual. Selangkah lebih dekat ke lapisan ke-9, dia berputar-putar di dalam menara hitam dan mengeluarkan beberapa batang rumput roh, memutuskan untuk memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi untuk dilelang. Keuntungan dari kedai dan toko obat kecil tapi stabil. Tetapi jika dia benar-benar ingin menjadi kaya dalam semalam, maka dia hanya bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi untuk dilelang. Namun, Spirit Treasures Pavilion tidak mengadakan lelang setiap hari, jadi Ling Han hanya memutuskan untuk memperbaiki pil beberapa hari setelah dia tiba. Pelelangan skala besar berikutnya dari Spirit Treasures Pavilion adalah dalam 10 hari. Ling Han memurnikan pil obat Earth Grade tingkat rendah, Bone Forming Pill. Pil obat ini adalah untuk para pembudidaya bunga mekar. Setelah seseorang mengambil pil pembentuk tulang, tulang seseorang akan direkonstruksi.
maju menuju keadaan yang lebih keras. Ini sangat praktis, karena ketika dua prajurit tingkat bunga mekar saling menyerang, bahkan jika satu tidak kehilangan pada origin power, tulang mereka bisa patah karena kurangnya daya tahan. Ketika tulang seseorang hancur, itu memengaruhi kekuatan seseorang, jadi seberapa memalukannya itu. Jadi yang lebih keras memperbaiki fisik seseorang, maka yang lebih tinggi bisa mencapai di masa depan. Ini adalah hal yang sama seperti memadatkan kultivasi seseorang, tetapi dari pendekatan yang berbeda. Hanya mereka yang berada di tingkat bunga mekar yang dapat menggunakan pil pembentukan tulang karena mereka melampaui tingkat fana dan memekarkan bunga surgawi di atas alas spiritual mereka, memberi mereka aliran vitalitas yang tak berujung. Untuk orang lain, itu akan mencari mati. Ling Han tersenyum puas. Untuk pil pembentukan tulang ini, dia tidak berencana menerima 1 bintang origin crystals, tetapi 2 bintang atau 3 bintang. Dia akan segera naik ke tier pedestal tier dan efek dari 1 bintang origin crystals akan turun secara substansial. Keuntungan dari kedai dan toko obat sudah cukup untuk menyediakan Liu Yutong dan yang lainnya dengan sumber daya untuk dibudidayakan. Ling Han menuju ke Spirit Treasures Pavilion. Setelah dia mengeluarkan pil pembentukan tulang, itu segera menggerakkan para petinggi pavilion harta karun roh. Pil obat semacam itu terlalu tinggi nilainya, dan demi kehati-hatian, mereka terutama mengundang seorang ahli alkimia kelas bumi untuk penilaian. Secara kebetulan, sang alkemis bernama Liu dan bernama Jitong. Dia kebetulan adalah kakek Liu Qiyuan. Alkemis kelas bumi ini sudah berusia 70 tahun, dan budidayanya masih di tier pedestal spirit, tidak mampu melampaui batas fana. Kalau tidak, untuk umur 300 tahun, 70 tahun adalah yang utama dalam hidup seseorang. Masih ada harapan, bagaimanapun juga dia adalah alkemis kelas bumi. Sumber daya dalam genggamannya sangat mengejutkan, dan mungkin dia bisa memperbaiki semacam pil semangat yang akan mendukungnya dalam mengisi ke Flower Blossom tier. Melihat pil pembentuk tulang, pria tua itu sangat terkejut. Ini adalah pil obat tingkat rendah bumi yang bisa disempurnakan, tetapi setelah membuka botol pil, lelaki tua itu tiba-tiba terkejut, memperlihatkan ekspresi yang sangat bersemangat dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tuan Liu, seseorang dari pavilion harta karun roh, memanggil dengan ringan. Liu Jitong akhirnya terbangun dan berkata, kualitas botol pil pembentuk tulang ini terlalu tinggi, membuat orang tua ini tanpa sadar tersedot ke lamunan. Seberapa tinggi? Orang dari Spirit Treasures Pavilion bertanya. Karena pil pembentukan tulang terlalu penting, yang bertanggung jawab adalah Elite Flower Blossom tier. Namun, di depan seorang alkemis kelas bumi, dia tampak cukup sederhana. Elit tingkat bunga mekar ini disebut Li Fei Chen. 13 bintang, bahkan 14 bintang dalam kualitas. Liu Jitong merenungkan, membuat evaluasi. Li Fei Chen langsung terengah-engah. Matanya menyala karena keinginan dia adalah pejuang tingkat bunga. Jadi dia jelas membutuhkan pil pembentuk tulang. Kualitas 13 bintang atau bahkan 14 bintang memberinya dorongan untuk meraihnya. Anak muda, obat ini disempurnakan oleh seorang penatua dari sekte Anda. Liu Jitong menatap Ling Han. Dia pasti harus berkenalan dengan alkemis yang membuatnya. Dalam menguatkan satu sama lain, dia mungkin bisa memperbaiki tekniknya. Jika itu dia, pil pembentuk tulang halus akan paling banyak 6 bintang dalam kualitas. Ling Han tersenyum dan berkata, jika aku berkata aku adalah orang yang memperbaikinya, apakah kalian akan percaya? Hahaha, Liu Jitong dan Li Fei Cheng tertawa pada saat bersamaan. Ini adalah lelucon luar biasa berusia 17 tahun, pil obat tingkat rendah tingkat bumi, dan kualitas bintang 13 adalah hal-hal yang tidak dapat disatukan. Ling Han tertawa juga, dan kemudian mengeluarkan lencana emas bersama dengan kristal identifikasi. Setelah mengaktifkannya, informasi tentang identitasnya ditampilkan. Tawa Liu Jitong dan Li Fei Cheng berhenti tiba-tiba. Kamu itu Ling Han, Liu Jitong berteriak. Beberapa bulan yang lalu, ketika Ling Han diautentikasi sebagai alkemis kelas bumi, berita itu menyebar ke pavilion pil utara. Hanya ada satu kata di benak mereka. Mustahil, seorang anak muda berusia 17 tahun benar-benar memperbaiki pil obat kelas bumi.
lelucon yang sangat buruk. Namun, ada 3 alkemis kelas bumi yang secara bersama-sama menjamin, sehingga mereka hanya bisa percaya bahkan jika masih ada kecurigaan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa alkemis kelas bumi termuda dalam sejarah akan benar-benar muncul. Ling Han mengangguk dan berkata, "Aku itu Ling Han." Liu Jitong tidak ragu lagi. Hanya ada begitu banyak alkemis kelas bumi di wilayah utara, dia bisa menghitung orang-orang ini hanya dengan jari. Dan untuk menghaluskan 13 bintang pil pembentuk tulang, hanya alkemis tingkat bumi tingkat tinggi yang bisa melakukannya. Orang-orang ini bahkan lebih jarang, dapat dihitung dengan 1 telapak tangan, dan masing-masing dari mereka disembah di pavilion pil utara ketika mereka dengan rajin berusaha mencapai surga grade. Siapa yang akan begitu bosan untuk memperbaiki pil pembentuk tulang? Selain itu, ketiga pil pembentuk tulang ini sangat segar, masih membawa baunya seperti baru keluar dari tungku. Jelas, itu tidak bisa menjadi karya master alkimia tingkat bumi tingkat tinggi di tahun-tahun awal mereka. Bersambung ke chapter 381. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.